Bahkan tadi kamu bilang Hylos ya? Hylos. Juga sempet dibilang juga sama Ranger Emas, kalau dipakai LJ ya nggak ada takut-takutnya. Ada Revitalize, ada Glorious Pathway ya. Karena Ya. LJ dari dulu, kalau Hylos dari Iya. season 1, LJ itu sudah mendapatkan predikat mahasiswa terbaik Hylos di Wakanda University. Waduh, luar Kalau Atlas biasa. dia belum lulus. Oke, kalau begitu. Hah. Dan by the way ya, ini yang terakhir dari tim EVOS kayaknya Auroranya Finn ya. Respect semua. Bener. Respect semua. Lihat, ada Cecilian dari Rexy, Aurora untuk Finn. Bener banget. Kayak ini adalah hero support mage yang bener-bener mengganggu banget dari kedua tim pastinya. Dan tampaknya Rafaela, oke. Menjadi pick selanjutnya untuk tim EVOS Legend. Dan kalau misalkan dari tim RRQ melihat Draft Viper carry, aku penasaran kira-kira apa yang akan dipakai oleh Lemon. Kemungkinan besar. Haramis dipakai lagi atau enggak nih? Karena masih... Leomord. Oke, karena masih butuh satu magical damage tambahan untuk tim RRQ Hoshi. Dan kita tahu, Lemon kalau pakai Faramis baru di shutdown, udah hidup lagi. Tapi kita pakai Kagura yang mungkin akan dipakai oleh seorang Finn. Dan Minsitar yang akan dipakai Lemon sebagai salah satu King's Calling yang bisa nge-silence pergerakan musuh-musuhnya. Tapi ingat, Apa tuh? 2 kali El Clasico, 2 game El Clasico di pertandingan sebelumnya di regular season, Finn menggunakan Kagura dan dua gamenya tidak ada yang efektif. Jangan Benar. lupakan itu. Itu waktu di week terakhir di Yes. regular season. Benar, di week ke-8. Tapi kali ini, Bung Cornet, mereka masih bersikukuh Oke. untuk menggunakan Kagura. Tapi di sisi lain, One menggunakan One. Oke, One menggunakan One dan One digunakan One. Yes, benar banget. Dan kita akan memanggil dia One. One yang menggunakan One di final dan tentunya baik sekali ketika One menggunakan One dan One. Yes, benar banget. Terus aja One. Dan inilah dia ke-10 hero sudah di-pick. Pastinya di kedua tim antara RRQ dan juga EVOS Legend. Dan melihat hero One yang menurutku hampir lama hilang. Sudah hampir lama aku tidak melihat gitu loh di line of that. Apalagi di playoff, berarti ini harusnya ini yang pertama ya. Untuk di playoff. Iya kayaknya. Untuk di playoff ini adalah pertama kali di-pick untuk hero One karena kebanyakan lebih ke arah Ranger, Kari, Cloud ya kan. Dan oke, Bruno. mereka sudah menunjukkan device-nya masing-masing. Mereka sedang berada di loading screen dan inilah dia, kita akan sebentar lagi teman-teman MPL fans. Kita minta tepuk tangannya dari rumah masing-masing. Dan tentunya kita langsung saja masuk ke Grand Final MPL Season 5 El Clasico. RRQ Hoshi versus EVOS Legend dan masih ditemani oleh caster kesayangan kalian, yaitu Cornet Amas. Oke, dan tentunya kali ini bakal berada di arah mid lane. 4 pemain dari tim EVOS, mereka tidak akan berbagi EXP. Tentunya bakal fokus ke arah clear minion dan 2 split dari tim EVOS untuk mengamankan Little Wonder di kedua belah sisi. Yes, benar banget. Dan tampaknya Rek yang sudah mendapatkan level keduanya dengan 5 from item harusnya. Strategi yang digunakan oleh kedua tim mencoba untuk ke arah buff birunya. Seperti yang kita tahu, pergerakan dari One untuk farmingannya di early game jauh lebih lambat dibandingkan Granger. Plus ada retribution juga. Jangan lupa, kalau misalnya Granger itu punya damage burst cukup cepat, cukup gampang untuk menumbangkan seorang cowok. Dan farmingnya seperti kata Bung Koret lebih cepat jauh dibandingkan seorang One yang bisa dibilang perlahan DPS tuh. 1, 2, 3, retri. 4. Belum. Nggak di retri. Retrinya bakal Ditahan. coba untuk haras. Yes, dan kalau misalnya ngomongin soal One memakai retribution, emang agak sedikit deg-degser ya kalau di arah late game ya. Tapi sedangkan kita lihat sini, Rokursanya diambil sama Finn dan tampaknya Force Blood langsung diamankan oleh Sin yang menggunakan Granger. Sayang sekali, niat untuk mendapatkan satu netral jungle tapi malah menghilangkan seorang Rexy. Dan malah lebih parahnya lagi itu Sin yang dapat. Sin yang berhasil mendapatkan 1 point kill ditambah dengan adanya Bounty Hunter. Yes, benar banget. Mendapatkan extra gold tambahan 80 gold dari seorang Sin. Dan ada sedikit fun fact di sini. Grand Final MPL kali ini menghadirkan pemain yang pernah menjuarai MPL Season 1, 2, dan 4. Namun tidak ada satupun pemain dari Season 3. Yes, bener banget. Di season 1 kita lihat ada LJ, ya kan? Bener. Di season 2 kita ada Lemon. Ada tim RRQ ya, banyak banget. Yes. Ada Lemon ya kan.
Kemudian di season 4, nah barulah. banyak lah itu EVOS ya. Yes. Season 3 Onyx semua. Onyx semua bang, nggak ada bener, Bang. masih pada setia. Tapi kali ini Wan bakal coba untuk nahan retributionnya, bakal coba untuk dapetin gold buff di arah bottom lane. Sedangkan itu pergerakan dari arah mid, Bajan masih standby over Sekarat bakal dia. coba diamanin, Luminaire bakal tumbang, bakal coba dipaksa. R7 dapetin seorang 1K kali ini, no, ternyata Umbrella Ula. Ada LJ tiba-tiba masuk tapi ternyata masih bisa untuk di retribution didapatkan juga, tapi One Scarlet dan bahkan lihat langsung digeprek menjadi 1-1 geprek dan langsung hilang juga 1-1-nya di arah bottom lane. Kerugian yang cukup besar untuk tim EVOS Legends. Kini Wan kita tahu kehilangan 2 buffnya, walaupun red buff di atas sudah bakal mau muncul, tapi ingat Sin ada retribution, udah mulai mengarah ke atas, ke arah top lane, mencoba untuk melakukan zoning out supaya para pemain tim RRQ bisa mendapatkan red buff dari seorang 1-1. Yes, benar-benar Turtle, Syro Turtle sudah mulai muncul di Land of Dawn. Dan tampaknya seperti biasa, RRQ benar-benar komit banget langsung ke arah Turtle-nya. Tidak mau kehilangan Turtle-nya karena mereka punya damage burst yang cukup besar juga dari Granger. Dan harusnya masih ada Retribution yang akan diamankan oleh seorang Sin. Yes, ternyata dari tim RRQ Hoshi lebih memilih untuk mengamankan Turtle yang cukup objektif daripada dia harus gambling mendapatkan red buff dari seorang 1-1. Kalau dapat, Benar. mereka hoki dan benar-benar ngebuat 1-1 itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau enggak bakal jadi kerugian banget. Mereka kehilangan Turtle dan kehilangan Sin kemungkinan besar. Yes, dan tampaknya R7 benar-benar bermain sangat amat rusuh. Dan harusnya didapatkan oleh Dead Sonata dari Granger-nya kan? No, R7. R7 udah dapat ya? Yes. Oke. Sedangkan itu dia Rato bakal coba one by one situation dari Rek versus Lemon. Tapi Lemon masih kuat. Tapi Baja mencoba untuk mendapatkan satu R7 langsung masih ada di sana. Flame shot. No, R7 featuring Finn benar-benar damage yang cukup besar. Wan maka mencoba untuk mendapatkan seorang Finn di arah bottom lane. Dan masih bisa digocek dengan belinya. Tidak terlalu lama Bung Cornet. Yes, benar banget mendapatkan 1 poin kill tambahan. Dan masih ada boss symbol juga. Reaksinya diharas tapi masih ada burst fireball juga. Mencoba untuk di-spam saja. Sedangkan di arah bottom lane-nya dari seorang Wan mau dapetin 1 turret pertamanya. Sudah mulai masuk juga, ada 2 support yang mengikuti sana. Tapi R7 tidak takut, ada Rek juga, Dove Dragon. Tidak terkena Jet Kundonya, masih belum mau di-commit dan lebih milih untuk dapetin turret pertama di arah bottom lane. Yes, tapi lihat Sin di top lane benar-benar offside banget, bisa dibilang dia nge-cutting seorang diri, tidak ada cover. Meskipun begitu, Rek bakal coba the Wild Dragon karena seorang R7 bakal coba dipaksa, tapi lihat sekarang di arah belakang tentunya. Ternyata LG di sana ya, bukan R7 ya. Yes, bener banget. Dan ejector dilempar lemonnya dan bahkan langsung diperas menjadi jus lemon yang sangat amat manis di sana. Dan lihat juga dari Finn-nya, mencoba untuk ke arah mid lane ini ada 2 orang saja di arah mid lane. Sedangkan EVOS ya, Bajan mau lompatkah, ada flicker dia ejector. Sudah kelihatan juga dari bola-bola lucu LJ-nya. Bila dia lulusan, oh my god, Wakanda University. Bajannya juga mencoba untuk lempar lagi ejector. LJ mau kemana? Gak bisa bertahan dan langsung ditumbaskan begitu aja. LJ kali ini tidak bisa pulang, harus digoyang oleh para pemain tim EVOS Legends. Sedangkan itu R7 di arah bottom lane berhasil mendapatkan 1 buah turret. Mereka bakal coba untuk mengarah ke arah bawah. Ini yang aku lihat, Finn itu bisa dibilang bakal ada Bajan mencoba untuk mendapatkan R7. Damage terlalu besar, sedikit offside dengan 1-1 yang kali ini bakal coba untuk dapetin poin, but tidak mau terlalu terburu-buru. Agak sedikit sulit ketika ingin menggapai seorang R7 mencari weakness poinnya yang benar-benar terlalu jauh dan terlalu cepat pergerakannya. Bahkan masih ada Purify juga tadi digunakan oleh R7. Menit ke-6 dan dari kedua tim masih memberikan perlawanan yang sangat amat imbang. Coba untuk dapetin siapa yang dapat ternyata dari One-nya. Yes. Mendapatkan Walkie Grass atau Lito Wondara. Oke, tapi kali ini kita lihat LJ-nya bakal dilempar dengan ejector, belum ada follow up. One lebih berfokus ke arah blue buff-nya karena ini benar-benar berbahaya. Bisa diinvasi, sedangkan Ada itu revenge. Turtle tidak bisa terlalu lama diamankan lagi ejector ke arah seorang R7 banget di sana. Rexida juga seorang Rafaela tumbang, double kill. Sin dapetin 3 poin Bung Cornet. Yes, benar banget double kill di arah tengah. Plus mereka juga mendapatkan bonus turretnya. Mereka akan mendapatkan 1 turret tambahan di arah mid lane-nya. Membuka visionnya menjadi lebih luas lagi untuk tim RRQ Hoshi. Kalau aku lihat di sini, Finn itu sama seperti REKT di game pertama di El Clasico kemarin. Tapi sebelum itu, Rek lihat Wild Dragon langsung digocek dengan flicker. Wah, ada play from Rek di arah bottom lane. Masih bisa mendikoy. Tapi lihat di sini, Wan bakal coba dihajar oleh Lemon. Lemon masih bisa survive. Ingat R7 dan juga Sin bener-bener fat. Gak bakal bisa dipaksa. Wan udah punya corrosion kali ini. Yes, udah mendapatkan corrosion-nya dan menuju ke arah mid lane juga. Masih membutuhkan momen yang baik dari tim EVOS ini. Early-nya bakal menjadi sulit untuk tim
EVOS Legend one-nya sudah dapat weakness point, masih belum dikeluarkan untuk crossbow of tank-nya. King's Calling-nya tidak mengenai siapapun, masih bisa untuk kabur dari bajannya. Belum ada team fight yang cukup mengerikan, masih hanya di spam saja. Lihat Death Sonata-nya dari seorang Sin langsung membuat Rafaelanya menangis kesakitan. Yes, bener banget. Tapi Bung Cornet, kali ini pergerakan dari R7 sudah berada di arah bottom lane. Mencoba untuk mendapatkan inhibitor. Dan Finn juga mengcover. Finn ini bakal cuma jadi poke damage. Dia seperti Rek kemarin. Memberikan damage dealer yang cukup besar. Cuma sebenarnya titik poinnya dia adalah support. Karena bisa dibilang kalau di bola itu dia striker bohongan. Kenapa striker bohongan? Niatnya mau golin, tapi ternyata bukan dia yang nendang. Wow, dioper ke seorang Sin. Saya baru tahu selama 15 tahun saya hidup, di main bola tuh ada role itu ya, striker bohongan ya, saya baru tahu. Di kampungan saya ada. Oh gitu, luar biasa. Di kampungan kamu gak ada kan? Iya nggak ada. Hebat, tapi kali ini Bajan Iya, sebagai bakal bisa di pick up, nggak ada ejector, langsung coba diamankan. Death Sonata last hit. Tidak berhasil mendapatkan poin atau vision ke arah seorang Bajan. Tapi posisi kali ini, Wan benar-benar memaksa untuk mendapatkan satu buah blue buff dan tidak berhasil. Masih bisa diamankan oleh seorang Sin. Lemon sedikit offside, bakal coba dikejar dengan flame shot oleh Luminaire. Nggak mau terlalu buru-buru, King's Call dibuka untuk defensif. Benar sekali, dan buff merahnya akan segera muncul. Mungkin akan mengamankan dari Finn terlebih dahulu. Dari seorang Wan ada LJ, lihat Tyrant Revenge-nya kena. Belum dikeluarkan Tyrant Rage-nya. Dari Rek-nya juga Dwarf Dragon mengarahkan seorang LJ-nya, ditendang dia. Terkena Sandy, burst damage juga. Dan bakal ada crossbow tank dari seorang Wan-nya. Mencoba untuk bertahan juga, R7-nya masih terlalu tebal. Terkena San lagi, lihat tapi ejector ada ditarik oleh Lemon. Bacanya tidak ada flicker dan bahkan dia juga harus hilang. Dua player dari tim EVOS Legend harus hilang secara cepat di team fight barusan. Oh my god, lihat Spear of Glory dari seorang Lemon on point. Berhasil mendapatkan Bajan. Bajan gak punya flicker seperti kata Bung Cornet. Tapi kali ini bisa dibilang kedua belah tim agak benar-benar ngotot. Mereka gak mau ngasih poin satu sama lain. Lihat, EVOS benar-benar lagi nunggu momentum untuk membawa game ini ke late game. Posisi menit ke-9 bakal sebentar lagi ada Demon Hunter Sword untuk seorang Wan. Tapi ingat, Wan positioningnya gak boleh terlepas dari pantauan support EVOS. Benar banget, tidak boleh terlalu depan, tidak boleh terlalu offside. Benar-benar hanya ingin mendapatkan untuk skill Lizard ya dari seorang Wan, dari tim yang digunakan. Dan menuju ke arah belakang lagi mencoba untuk mencari sedikit demi sedikit pundi-pundi gold yang dia butuhkan. Karena kalau misalkan dia lihat sini udah kaya banget men. Crazy Rich Land of Down, 4 poin kill. Dengan talent Bounty Hunter berarti berapa jumlahnya Ranger Mas? Ya kalau untuk soal matematika saya nggak tahu. 320 gol tambahan. Ya saya anaknya lebih karena jujur. Tapi kali ini lihat LJ udah ngokang. Bakal ada yang overturn dari seorang Finn. Bajan bakal melakukan ejector but must still survive. Bajan nggak berhasil di pick off. Tapi Bung Cornet ada sedikit fun fact. Ada beberapa pro player yang tidak suka dengan meta Hyper Carry. Iya termasuk Wan. Ya, saya nggak mau ngomong sebenarnya tadi. Cuma karena Bung Cornet sudah udah keceplosan. Karena kita pernah, pernah berbicara dengan beliau ya. Beliau nggak tuh? Oke, tapi selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Di Land of Dawn pastinya dan langsung dicolek-colek juga oleh tim RRQ Bajannya. Ejector tapi masih ada King's Calling juga. Mencoba untuk kabur. Di silence dan mendapatkan buff merahnya. Tidak mau dikontes, masih di bawah menit 12. Tapi belum ingat kali ini Sin bakal punya retribution, bakal diamanin. Gampang banget. Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS, mereka harus melakukan defensif di arah bottom lane. Jangan sampai Rek si pencuri dicuri oleh R7. Bener banget. Ini tinggal bermain gimana caranya. EVOS Legends sabar cari momentum juga karena mereka dari Arkeosi akan mempunyai satu lot tambah dan LJ dan juga Bajan. Hello, what's up? Hello my brother, this is LJ from Wakanda University cum laude. Iya benar banget, dia hanya bertukar posisi saja di rumputnya. Seperti pertukaran pelajar tadi ya, antara Kufranya sama si Bajan. Udah, tukeran tempat doang. Sarjana Kufra, Magister Kufra. Waduh, luar biasa. Depannya ada Profesor Kufra juga. Udah revisinya? Aduh, wow. Jangan ngomongin revisi. Mungkin banyak Sobat Mobile Legends. Oh iya, Sobat Mobile Legends jangan lupa di like karena 250.000 like. Bakal ada challenge dari kita. Apapun yang kalian minta di last match di MPL Season 5 kali ini.
kita bakal lakuin. 250.000 like. Gampang banget untuk para fans EVOS dan juga fans Yes, RRQ. berempat back to the game. Sudah ada Ying yang overturn, tapi terlepas begitu aja dari seorang Vinnya dan Bapak Lord di antara Hormat sudah mulai masuk juga di arah tengahnya. Lihat game stallingnya, itu membuat teman-teman EVOS tidak bisa terlalu maju. One-nya terkena satunya juga, tapi masih bisa untuk hidup dan kembali lagi ke arah belakang. Lordnya sudah mulai masuk dan mungkin akan kehilangan inhibitor turretnya di arah tengah. Dan ini berbahaya, ini momen mungkin akan datang dari tim RRQ. Masih mencoba untuk menahan Ranger emas. One-nya juga sekarang dan bahkan langsung hilang. Unstoppable didapatkan di sana. Tapi sedangkan itu lihat RKT berhasil mendapatkan seorang seed di sana. Udah hilang 4 player dari tim Oh, it's hard, EVOS man. dan wipe out this Yes. seed. Tim RRQ Hoshi berhasil mendapatkan game yang pertama. Yes, benar banget. Game pertama diamankan oleh tim RRQ Hoshi, bermain dengan sangat amat rapi dan kita lihat inilah dia dari tim RRQ yang berhasil mendapatkan game pertamanya dari Best of 5 Series. Apapun Kita lihat di sini Granger memiliki 58 kali pick dan juga 47% win rate. Tandanya ini benar-benar stabil Your banget. team is Tapi dari tim RRQ Hoshi mereka berkesempatan sekali untuk mengamankan oh enggak, aku kira tadi mau Your Cecilion. team is picking. Aku Oke. kira tadi mau Cecilion. Mungkin karena mereka sudah Udah lihat supportnya ya, Yes, Teng, benar. Sudah melihat mungkin ya dari tim EVOS. Aku cuma penasaran nih. Dari EVOS ketika mereka game 1 kehilangan marksman-marksman kuat dan mereka ngepick 1-1, apakah marksman yang akan dipilih oleh mereka? Moskov. Apakah Roger, Moskov? Mungkin Roger atau enggak Moskov. Kenapa? Karena kalau menurut aku pribadi Roger, Hanabi bisa. Cuma aku nggak tahu sih mereka Bruno pede sih dengan kalau aku. ya oke lah Bruno. Cuma aku Moskov juga kuat banget. Moskov kuat banget. Jangan lupa ada Roger juga pun kuat. Oke. Roger bisa one by one situation dengan The Granger. Moskov kuat tapi menurutku karena range-nya itu sangat amat dekat ya. Betul, itu minusnya. Seperti perasaan kamu ke mantan kamu yang sudah meninggalkan kamu. Wow, terima kasih banyak loh. By the way ya, ini Ya. nonton banyak banget. Kemungkinan Yes. teman dari mantan kamu itu menonton. Dan kemungkinan juga kamu bisa balikan lagi. Jangan. Tapi tadi kita lihat. Bukan Ranger Mas sudah menyeramkan, saya takut teman-teman. Wow, Leomord dari Lemon akan kembali hadir di sini. Oke, Bung Kornet. Iya, Bung Ranger Mas. Kita udah Aduh, lihat. jangan cekek aku Ranger Mas. Enggak sih, cekek. Oh, enggak ya. Oke, lihat. Udah pada siap dan Lemon kembali lagi dengan Leomordnya. Dan Oke. tentunya ini udah menjadi 10 hero yang akan dipermainkan di game kedua. Tapi untuk kalian semua jangan lupa untuk komen EVOS Roar dan juga FIFA RRQ di kolom komen. Hashtag EVOS Roar. Dan juga FIFA RRQ. Dan juga hashtag di rumah aja Yes. bareng MPL. Kita spam dan kita dukung siapa tim kesayangan kalian yang akan mengamankan untuk game yang kedua dari Best of 5 Series. Ya tapi nih Bung Kornet, jangan nyari utang ya kan. Jangan ngapa-ngapain. Iya, kenapa emang nyari utang? Siapa nyari utang? Tapi tadi ada yang lucu. Apa yang Tadi lucu? aku ada yang lucu. Tadi yang lucu adalah ada komen dari Robi tuh. Buat Firda Rislika, aku Iya. minta maaf dan aku sayang sama kamu strip Robi. Buset. Ya Allah Tuhan. Unyu banget. Nitip-nitip salam ke mantan. Mantannya. Emang masih pacaran? Ya nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Ya udah kita langsung saja siap untuk masuk ke game kedua. El Clasico Grand Finale. Masih dipadu oleh Ranger Mas dan juga Kornet kali ini. Ya, dan kita berdoa adalah Kornet emas sih. Betul kali ya. Tapi di arah Hai. bottom lane bakal coba rusuh. Finn di sana benar-benar mengganggu sekali pergerakannya. Dan R7 lagi-lagi. Kita tahu Chow dari R7 itu bagaikan kungfu master. Bagaikan langit Z. di sore hari. Ajan. Dan kita lihat siapa yang dapat buff. Bung. Ternyata dari di arah tengahnya juga dilepas ya. Ini bajannya at least dapetin level 2 terlebih dahulu. Dan mungkin untuk di Wanderer-nya akan didapatkan oleh siapa di arah atas ya. Karena di bawahnya udah dapat oleh RRQ. Dan didapatkan oleh Mona. Lemonaru, sang alien. 2 loh mereka Ini dapat. bukan buah-buahan normal, buah-buahan yang aneh ini alien ini. Memang jagonya luar biasa, tapi dia dari sisi EVOS juga harus berhati-hati karena bakal coba di geng mereka sadar akan kemampuan dari seorang Lemon.
Lemon One bakal coba gebok, kita lihat digebok. pinnya, bakal dihajar. Akan Flicker. ada first blood, but not too long, not too fast kali ini. Nggak mau terlalu terburu-buru. Nggak mau terlalu panjang gitu loh ceritanya. Apanya? Hah? Tendangannya panjang. Yes, Jauh ya. gebokannya jauh. But kita lihat juga ada momentum dari seorang Lemon. Masih bisa untuk ada reverse time dan bahkan Bajan yang mengincar ke arah Finn-nya. Ada Serintarin juga Lemonnya sekarat. Mencoba untuk diaras lagi, mencoba untuk masuk harusnya. Bajan masih ada Power of Nature. Mencoba untuk maju lagi 2 orang dan bahkan first blood. Plus Bajannya juga dapetin lagi double kill dengan menggunakan barrier yang bukan pacarnya dari Momochan. Opa barrier. Benar banget, bukan Opa Balil di sana, tapi kita lihat double kill diamankan oleh seorang Bajan. Sedangkan itu Bajan harus pulang, lihat seorang tampaknya coba digocek Bajan. Oh my god. Gila, gesit banget jempol-jempolnya itu ya. Bayangkan hati Ice. kalian digocek seperti itu, sakit bang. Ya Allah, licin sekali pergerakannya dan ini adalah sedikit fun fact juga. Setelah menjadi cadangan abadi di season 4, Bajan dan Rexy berkesempatan mengangkat trofi FPL Season 5 sebagai pemain inti. But meanwhile, didapatkan satu lagi oleh Rex dengan satu spell execute ya. Wow, lihat kali ini EVOS Legends yang memimpin 4 poin kill di arah menit 2 dan juga di top lane sudah kehilangan satu turret pertama cepat sekali. EVOS Legends kali ini benar-benar mengaum dan juga RRQ harusnya sudah standby untuk melakukan adaptasi dengan perubahan yang cukup signifikan. Bener banget. Game 1 RRQ early game megang sekali. Dan sekarang game 2 EVOS Legend. Pelan-pelan mereka menyusul. Benar-benar memimpin 8.600 gold yang mereka dapatkan. Dan ini balik lagi masih early game. Dan masih ada kesempatan juga untuk kedua tim. Untuk memperbaiki gameplaynya karena Turtle atau Siren Turtle untuk yang pertama kalinya akan muncul di Lane of Dawn. Kalau kata Ranger Mas, Siren Turtle adalah kura-kura yang takut air, tapi kita lihat langsung ada Wacas di follow up, belum ada ternyata. Masih bisa survive, masih ada Glorious Pathway dari seorang LJ. LJ nggak mau jadi sop, Iga LJ kali ini Bung Cornet REKT berada cukup outside. Permainan dari REKT ini membuat dari tim EVOS berkesempatan besar untuk mendapatkan Turtle kalau dia tidak terpick off. yes, benar banget. Mencoba tuh dapetin buff merahnya dari serang Sin juga. Kita lihat juga di arah tengahnya terbuka bebas ini harusnya. Sudah di atas menit 3, tidak ada turret protection. Masih dijaga sama Finn dan Turtle-nya yang takut air. Tampaknya akan diamankan oleh Wan. Ada Bajan juga dan ada Chow di arah bawah. Belum di zoning, ada 1, 2, 3 hero juga. Masih mencoba untuk sabar. Bajan ya bermain cukup agresif kali ini. Seperti didikan dari seorang Danki. Bajan. Apakah Bajan adalah anak didik satu-satunya dari Danki? Mungkin Bajan adalah salah satu tanker terbaik di MPL Season 5 yang lahir dari seorang Danki. Wow, ternyata Danki selama ini punya anak ya Yes, itu. Max itu dari Danki. Max itu dari Danki. Dari Danki. Bajan itu juga dari Danki. Betul banget, tapi di arah top lane bakal coba dihajar Sin. Bakal lihat Rek menggocek Rhapsody dari seorang Sin. Sedangkan itu Bajan udah mulai datang. Wan bakal mendapatkan ini bintang. Turret di arah bottom benar lane. banget. Tapi lihat di atasnya juga masih pertarungan di antara kedua tank yang cukup tebal dari Rek dan juga Bajan. Masih mencoba untuk ngecek juga Bajan. Lihat ada Glorious Pathway Tapi ternyata ada gocekan angkat peti di sana. Bajan harus tumbang. Algoget, sedangkan itu Rek bakal dialgogetkan oleh seorang Sin. Damage terlalu besar. Masih bisa survive. Masih ada satu hit lagi dari seorang Sin. Dan Rek harus dijadikan Algoget. Oke, kita masuk lagi di arah atas Lemon. Yang akhirnya mendapatkan satu turretnya. Di arah tengah Wan. Dengan satu cannon terakhirnya ada wave lagi mulai masuk. Dan mungkin ini akan menjadi turret di arah tengah untuk tim EVOS Legend. Sakit banget. Yes, bener banget. Sudah ada Dead Sonata. Tidak mengenai siapapun. Hanya untuk membersihkan sedikit saja minion di arah mid lane-nya. Benar, sedangkan itu para pemain dari tim RRQ. Lihat, belum ada Bikin apa-apa Raptor untuk loh. kali ini dari seorang Sin. Belum punya besok BOD. R7-nya bikin Raptor Match dulu. Ya, karena mungkin kali ini lebih mengarah ke arah secure ini, Bung Cornet apa? Secure jungle yang dimiliki oleh seorang Wan biar tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan stuck ke arah 15. Bener banget, dan mungkin untuk tambahan slow effect plus ada turret damage juga, dan one-nya kali ini gantian ya. Mereka mungkin ingin mendapatkan buff birunya, tapi ada LJ lagi-lagi dari Wakanda University bersama juga dengan seorang Sin. Masih mencoba untuk menunggu dan buff birunya belum diambil, belum diamankan. Tapi Siren Turtle yang takut air sudah mulai di zoning out. Sudah mulai ada 1, 2, 3, 4 bersama seorang Bajan yang jempol kirinya sangat amat licin. Dan lihat baik banget permainan dari tim EVOS Legend. Dibawa Turtle-nya dan berani untuk
berdiri di atas air. Tapi walaupun begitu, ada sedikit minor mistake dari tim EVOS Legend. Kalau bisa aku bilang setelah Rek pulang dulu, tapi kali ini Sonata bakal mengarah ke seorang Rek, tapi tembakan terakhir tidak berhasil. Tadi adalah ketika boost tengah yang dijaga oleh LG tidak dibuka. Itu bakal bisa menjadi satu kelemahan. Kenapa? Karena ketika posisi Shiro Turtle berada di arah bawah, itu nggak ada body block untuk flame shot. Untungnya dari tim RRQ Hoshi nggak punya flame shot. Yes, dan wild charge digunakan, tapi masih ada Glorious Pathway seperti yang kita tahu LJ. Dengan menggunakan Hylasnya benar-benar hatam banget. Dia tahu momen ketika dia ngebait musuhnya. Dan dia punya regenerasi darah juga, tapi lihat Chow-nya. Mencoba untuk di-ganking juga, tidak ada flicker. Dan hanya sekarat saja. Lemon is yang sudah coming. mengeluarkan kudanya. Barbiela dikeluarkan, masih ada bola-bola lucu, bola-bola plastik juga. Koreknya di Dari belakang. seorang Wan yang mencoba untuk maju lagi. Tangerine dikeluarkan, lihat damage-nya, tendangan bola plastik dari seorang Wan. Mendapatkan satu super kill dia. Dan bahkan hanya 1-1. Bajannya juga harus tumbang, Ranger Mas. Lihat si Madun berhasil mendapatkan LJ di sana. Tentunya para pemain dari tim EVOS harus mundur kembali. Coba setting untuk mendapatkan turret berada di bawah. Sedangkan tim RRQ harus coba nyelamatin red buff milik seorang Sin di arah top lane. Yes, berbuat baik sekali. Decision making dari seorang Wan, dia punya satu buff Turtle. Yang pastinya dia punya asas damage tambahan, dan bahkan di arah atasnya Rhapsody agak sedikit miss untuk beberapa lurunya. Sin-nya masih cukup berani mencoba untuk di-burst lagi Rek-nya, menggocek-gocek saja. Ada Spam Seeker juga, lihat masih bisa untuk digocek peluru terakhirnya. Lagi-lagi peluru terakhirnya selalu gagal untuk mengenai satu player yang ada di depan Sin. Karena bisa dibilang memang Rhapsody damage-nya burst. Cuma dia ke satu arah. Ketika lincah. Single target? Ya single target. Cuma kalau misalnya permainan jempol kalian baik, itu benar-benar bagus. Tapi kali ini Rek bakal coba dikejar Glorious PT. Udah ada Barbiel 2, ultimate gak ada. Tapi Rek kali ini masih bisa survive. Ini bakal menjadi kerugian untuk tim RRQ Hoshi. Kenapa? Lihat blue buff dari seorang Sin bakal muncul. Sedangkan turret kedua bakal diambil. Dan Turtle terbuka dengan sangat bebas. Ini gemes banget. Bener banget. Lihat hanya seorang Rek saja. Mereka benar-benar di-bait dan dibuat space-nya. Dan bahkan Turtle lihat ini. Ini space created banget digunakan oleh seorang Rek ya. Pakai Uranus. Dia menggunakan Uranusnya dan satu hit lagi. Nyari saja. Almost emang is never enough. Almost is never Kalau enough. kata Ariana Grande. Iya. Tag Ariana Grande. Biar dia suruh nonton nempel. Biar dia repost sama Yes. Ariana Grande. Kalau kita lihat di sini, Bajan bakal coba masuk ke dalam bus, dan ternyata damage-nya terlalu sakit dari seorang Sin bersama dengan seorang Finn. Dan Sin bisa dibilang di match kali ini walaupun dia mendapatkan 3 poin kill, tidak bisa terlalu senang. Dia nafasnya masih agak sedikit berat walaupun networknya mengungguli dari seorang Wan yang 6.800 versus 7.300. Yes, bener banget. Menuju ke arah Berserker Fury dari seorang Bruno-nya, sedangkan dari Granger-nya yang sekarang masih sebenarnya bisa menyusul goldnya dari Bruno-nya. Sudah 7.400 gold, dan Rek-nya lagi-lagi mencoba untuk dipanis. Lihat sama Sin-nya, ada Jet Gundo juga mencoba untuk bertahan, dan Sonatanya kali ini connect. Hanya butuh 2 peluru saja, but meanwhile di top lane-nya LJ-nya sekarang masih ada Revitalize. Jadi Time Journey juga ditembak dengan bola plastik ya, tapi ternyata yang mendapatkan kill dari seorang Rafael, plus Lemonnya juga harus tumbang oleh seorang Muhammad Ridwan. Sedangkan itu di arah bottom lane, Sin bersama dengan seorang R7 sepertinya mencoba untuk mendapatkan ini bitter, dan mereka nggak mau terlalu terburu-buru, mereka nggak mau ngambil resiko yang cukup besar, lebih memilih untuk mengamankan diri dan pulang kembali ke base masing-masing. Yes, benar sekali. Menuju ke 40 detik lagi, Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Doubt. Kita lihat juga dari Wan-nya bersembunyi di balik rerumputan, ditendang lagi. Lihatlah seorang flicker juga, tapi ini rugi banget. Ini rugi banget. Ini rugi banget, lihat. Ini berbahaya. Yes, benar banget, dan malah Granger-nya yang dapetin poin kill. Sini Sekarat ada reverse time, satu hit lagi, tapi lihat tidak mau terburu-buru, dan Lemon juga dikeroyok, ditendang, dan bahkan Bruno-nya yang harus hilang. Ini bisa menjadi titik balik untuk tim RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Momentum didapatkan oleh tim RRQ kali ini. Lihat, dengan satu kali flicker melihat seorang Valir, tapi Valirnya masih bisa survive. Sedangkan itu para pemain dari tim RRQ bakal coba untuk invasi jungle dan juga pasti ke arah Lord. Pasti banget karena mereka mengunggulkan sekali dari segi laning pace-nya untuk kali ini. Yes, benar banget, dan bahkan ini permainan dari Sin baik banget. Dia pakai rare tree aja belum tumbang sama sekali. Yes. Dan dia dapetin buff merahnya dulu. Dia tahu marksman dari tim EVOS itu butuh banget buff merah.
Dan dia ngamanin buff merah terlebih dahulu dan baru ke arah Lordnya. Tapi ingat Bung Kornet, lihat di sini Bajan bakal terpick up dan tidak ada lagi time journey. Glorious Pathway dibuka dan para pemain dari tim RRQ Hoshi tidak berhasil mendapatkan Lordnya dan Sin berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Wan. It's okay. Setidaknya Bajan dan juga Rexy tidak terpick up. Yes, di bottom lane juga lihat R7 ternyata yang berhasil menggunakan 12 Dragon dan bahkan dikomboin sama Jet Kundonya, berhasil dapetin satu player. Bajan yang harus hilang. Lordnya sekarang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ini benar-benar pertandingan yang cukup menarik ketika awal-awal EVO sebenarnya mengungguli. Sampai akhirnya di arah mid game RRQ Hoshi. Yes, yang sedikit demi sedikit. Tapi LJ kali ini bakal coba untuk menghalau pergerakan dari seorang RKT. Bakal coba membantu seorang si damage yang terlalu besar. Immortalnya bakal coba dipecahin saja dan betul sekali. Immortal pecah, Finn udah coming. Dan tapi masih hidup, Rex tidak terlalu lama. Berhasil diamankan di arah top lane dan Bapak Lord yang terhormat di arah bottom lane berlegang dengan cukup bebas. Wow. Bebas, bukan bebas. Oh beda ya? Dan menuju ke arah mid lane juga ada 1, 2, 3, 4 hero dari tim EVOS Legend. Dan dari Lordnya masih didiamkan saja di arah bottom lane. Tidak ada buff merah dan juga buff biru untuk Brunonya. Yang baru saja mencukur rambutnya menjadi lebih ganteng. Kamu mau kayak gitu nggak rambutnya? Mau. Asal punya pacar mau, tapi iya, kali ini kita lihat ini satu kesalahan kecil lagi. Karena terlalu birahi terhadap seorang Finn, malah membuat segalanya menjadi lebih indah untuk tim RRQ Hoshi. Lihat red buff bakal coba diamanin dan juga langsung ada Glorious Pathway bakal coba diamanin. Barbiel bakal coba dibantu untuk mendapatkan ini bitter turret dan juga tentunya turret diamankan, wajah dibuka tapi damage-nya terlalu besar. Masih ada time journey menyelamatkan seorang Wan yang hampir tertake dan di arah bottom lane. Almost dari seorang Muhammad Ridwan dan masih bisa diselamatkan hanya menggunakan time journey tadi di momen-momen terakhirnya. Dan tidak ada flicker untuk 100 detik ke depan. Dan tampaknya game is on, man. Mereka masih bisa untuk menahan. Dan bahkan hanya satu turret saja di arah bawah yang harus hilang. Dan ini menurut aku Bajannya, lihat. Dia bagus banget, dia berani banget untuk wall charge ke arah depan. Dan balik lagi masih bisa survive. Plus masih ada damage juga yang dikeluarkan dari Finn-nya. Tapi lihat dari diginya, Rexy-nya. Dia tahu waktunya yang tepat. Bener banget, dia nggak buru-buru untuk ngeluarin time journey-nya. Sabar banget. Nih burung, sabar banget nih burung ya kan. Tapi burung kecil yang sabar. Kita menyentuh 500.000 viewers tapi belum menyentuh 250.000 like. Cemen kalian. Ditantangin sama Ranger emas gimana? Karena mau coba kita membuktiin apakah El Clasico kali ini yang terakhir di MPL Season 5 bakal mendapatkan 250.000 like. Tapi sebelum itu kita balik ke Lurek. Bakal coba dihajar. Dead Sonata untuk masih bisa mundur kiri kanan depan belakang. Dan ternyata udah ada Glorious Pathway kali ini bakal coba dihadapi Sin di arah top lane Mongkornet. Yes, berapa dan mulai masuk juga Lemonnya tapi masih tidak mau terburu-buru. Balik lagi ke arah belakang R7 masih menggunakan Jet Kundonya, belum mengeluarkan flicker dan juga ada Dragonnya. Lemonnya mencoba untuk mengganggu pergerakannya. Wan melawan Sin. Lihat masih ada Wind of Nature dari seorang Wan-nya. Dan maju lagi ada Wind of Traction juga dari seorang Finn. Satu hit lagi mungkin ada time journey double kill dari seorang Wan. Looking for triple kill dan bahkan didapatkan oleh seorang Rek. Wan-nya masih hidup dikejar Lemonnya. Mau kepada dan bahkan dihilaskan 4 hero dari tim RRQ Hoshi. 2 kali seperti itu Wan. 2 kali dia memancing seorang Sin dengan Wind of Nature-nya. Lihat ketampanan seorang Iwan mirip Iko Uwais. Bahaya, ini bahaya. Berhasil bisa membuat seorang Sin tertarik kali ini. 17 detik lagi ini bahaya. Malefic Crown sudah diamankan oleh seorang Wan dan menuju ke arah mid lane-nya. At least mereka bisa dapetin inhibitor turret-nya. Bisa. Tapi R7-nya sudah mulai pulang dan lihat damage-nya 20%. Dihilangkan untuk turret protection-nya dan bahkan langsung maju lagi ke arah base-nya. Mencoba untuk membersihkan satu lagi dan yes! Oh my god! EVOS Legend! Hanya satu kesempatan mereka dan langsung straight push ke arah tengah. Hanya menggunakan satu Malefic Roar tambahan dan mereka berhasil. 3-1. Aku maunya 5 game, 3-2 berarti maunya 5 game, tapi kali ini RRQ Hoshi lagi-lagi lihat respectful. Wow, link dari seorang Iwani tidak dikasih sama sekali. Ini kayaknya ya, kalau tidak salah berarti benar, ini bisa jadi EVOS Legend dan juga RRQ bandlistnya akan sama, bisa jadi. Jadi bisa. Tuh kan ya, ini pertama nih, dia udah Lee, terus Kari, ntar Cloud juga, terus yang terakhir Selena. Iya, abis itu amanin ini juga, apa namanya? Aduh lupa ya. Aduh apa tuh Selena di band. Your team is nih fine. Cloud nih. Cloud nih.
Kecuali mereka mau strategi lain, dilepas Cloud-nya. Daripada strategi lain sih. Dia lepas Kufra ya. Ambil Digi. Gila. Ini kalau misalkan Cloud-nya di ban, first pick-nya kalau misalkan sama kayak game 1, Uranus lagi pasti diamanin. Tapi kalau misalnya aku sih kayaknya dari RRQC nggak pakai Uranus. Tapi ini, Ambil Uranus. oke, ini bakal ada discuss juga sih harusnya dari coach. Apakah akan ada yang berbeda ketika Cloud-nya dipaksakan untuk dikasih aja? First pick pasti kalau Cloud-nya dilepas. Iya, kita lihat ya. Dan benar, oke. Ini berbeda, cukup menarik di game yang ketiga. Ternyata untuk band selanjutnya adalah Grok dan mungkin ini akan menjadi pemikiran lebih untuk kan? RRQ. Oke, mereka akan dikasih ternyata Cloud-nya. Dan Granger-nya mungkin terlepas, beda untuk marksman-nya. Dan Uranusnya harusnya ini buat EVOS. Bener kan? Terlalu Uranus sama satu lagi dia butuh Valir. Dia butuh Valir atau Valir kalau enggak Jauhead. Kufra. Oh Kufra. Hai Los. Kufra ternyata. Yes, ya kan hero buat Bajan. Nah, RRQ bakal main Valir. support Digi nggak? Atau malah justru pakai Valir? Valir Dari Finn. Chow. Kalau enggak Kagura Chow. Kalau enggak Aurora. Aurora bisa. Aurora bisa, tapi kayaknya Aurora nggak jadi priority dulu deh. Iya, bener. Bisa. Karena Lemon itu adjustable. Adjustable. Nah, Carmilla. Adjustable. Carmilla Kagura nih. Carmilla. Kalau Kagura nggak ya? Carmilla Kagura, Your team Carmilla is picking. Atlas, Kagura Carmilla. Kalau Atlas nggak di ban mungkin akan diambil sih. Enggak sih. Berarti nggak di ban? Gak usah di ban. Serius? Atlasnya nggak usah. Oke, berarti yang di ban lebih ke arah Sicilian lagi. Aurora. Aurora sama Sicilian. Bisa jadi kalau itu. Bisa jadi, oke. Karena bisa dibilang Aurora. Atlas masih bisa digocek. Shock Slam-nya. Atlas masih bisa ada Purify. Tapi Natalia. lihat, ternyata EVOS memilih untuk Yes. dia memilih Natalia sebagai salah satu hero support ROM dan juga bisa menjadi damage dealer juga tambahan untuk tim EVOS. Dan pastinya ini silence-nya sangat amat mengganggu. Dia punya silence totalnya ada 3 dari mulai dia pasifnya untuk berhenti dulu di arah rebutan. Kemudian Assassin ultimate-nya dipegang atau dipencet ya, diklik. Dan 5 detik berikutnya untuk ultimate berikutnya. Jadi 3 total silence yang bisa dikombokan juga pastinya sama execute. Gimana menurut Ranger Mas? Oke, benar. Tapi untuk kali ini bisa dibilang menurut aku pribadi Bruno adalah salah satu pilihan yang tepat. Tapi di balik itu semua ingat masih ada Granger. Masih ada Oke. Granger EVOS Legends harusnya ngamanin. Wan pernah nggak sih kayak Aurora. main Granger? Aku jarang lihat Wan pakai Granger, Jarang tapi it's okay. Kita lihat Wan jarang juga menggunakan Bruno, Wan jarang menggunakan Wan. Tapi mereka dia pakai di turnamen, tandanya mereka confident dong, percaya diri. Tapi untuk kali ini, EVOS Legends harusnya ngamanin Aurora sih setidaknya. Nggak menutup kemungkinan LJ menggunakan menggunakan Carmilla. Kali ini Hylos yang diamanin, nggak amanin Aurora karena Hylos punya Ring of Order yang bisa ngebuka seorang Natalia. Lebih ke arah situ. Oke, dan juga Bruno-nya sudah di-ban. Berarti Marksman bisa di-pick di terakhir harusnya dari EVOS Legend. Mungkin bisa ngamanin. Oke, ternyata malah duluan justru. Oke, Granger duluan Kayak gini, diambil. gini pokoknya. Terakhirnya apa nih kira-kira? Berarti tandanya EVOS nggak mau diketahuin support terakhirnya. Oke, Dia berarti nggak mau. ada support kejutan nih Iya, menurut kamu. dia lebih pilih kayak, oke gue amanin Granger karena lu udah tahu gue pasti pakai Granger. Oh gitu? Yes. Gila lu, Gila. lu paham benar walai. Banar lah, Banar. Banar, Kemarin walai. ada komunitas dari Kalimantan, thank you Kalimantan banget ya, sama iya luar Kalimantan. biasa ya. Dan juga Terisla. Oke, Terisla ini bisa di-pick kenapa? Karena dia pertama tanky. Ya, lihat Rafaela yang diambil sekarang. Yes. Tapi ini membuka kesempatan juga untuk EVOS kalau mereka mau pakai Digi kalau ya. Atau justru malah damage tambahannya Digi. Aurora kah? Digi. Atau Penalty Nana. zone bye-bye. Penalty zone bye-bye. Digi, menurut aku. Ambillah Diginya. Janganlah terlalu, apa ya. Tapi karena di sini komposisinya RRQ bagus banget. Tapi butuh magic damage tambahan Oke, menurutku. magic tambah Yang oke. nge-burst banget, yang Oh, benar-benar butuh Valir. banget. Ya, pokoknya butuh support magic dan Oh. oke, Parsia menjadi pilihan tampaknya. Yang benar-benar besar juga gitu loh. Karena menurutku mereka juga punya crowd control yang cukup baik gitu loh. Parsa. Crowd control mereka punya Kufra dan juga mereka punya Natalia of course untuk silence-nya. Dan tahan badannya lebih ke arah Uranusnya. Dan mereka butuh 1 damage dealer tambahan magic yang bisa menjaga jarak dan oke, ini cocok menurutku dengan mereka nge-pick Parsia. Tapi jangan salah, ini Terislanya juga
Hati-hati, dia bisa loncat ke belakang dimanapun berada seorang Wan dan juga seorang Parsa ini bisa diambil sama Terisla. Walaupun ketika di arah late game nanti, Terislanya seorang Lemon itu bakal sakit banget dan juga mobilitasnya agak sedikit pelat. Tapi sangat impactful di saat team fight. Yes, oke. Ini ke-10 hero yang sudah dipick dari kedua tim dan seperti yang kita lihat juga tampaknya mereka sudah bersiap-siap, sudah menunjukkan ke CCTV-nya. Oh iya, untuk ada yang mau aku iya, kasih tahu. boleh banget dong. Maaf ya, aku Ranger potong. Maaf, Golden. aku takut lupa. Boleh. Jadi gini, buat kalian semua yang di rumah, El Clasico Grand Finale ini sudah mengirimkan wasit-wasit ke sana. Ya, jadi Jadi ada semuanya referee-nya? dipantau. Iya, dipantau langsung oleh wasit-wasit official dari MPL dan tidak mungkin ada kecurangan sama sekali dari kedua belah tim. Tapi sebelum itu, kita langsung masuk ke dalam Grand Finale El Clasico. Yes, benar sekali dan masih dipandu oleh Cornet Emase. Tapi LJ, sudah diharas hanya menggunakan satu Rhapsody dan juga satu Silence yang berasal dari Natalie. Oke, sedangkan itu seorang Parsanya berada di offlane. Ini agak sedikit unik ya pergerakan dari seorang Luminaire. Dan R7 gak jadi recall, lebih ke arah untuk melakukan clearing minion di arah bottom lane karena takut untuk terjadinya harassment dari para pemain dari tim Bagus banget. EVOS. Dia pakai retributionnya. Sebenarnya ini bisa dirusuh kalau misalkan mereka mau karena tidak ada retribution. Tapi kayaknya dari kedua tim lebih milih untuk tahan temponya, jangan terlalu terburu-buru, tahan emosi, mencoba untuk saling bermain aman karena ini game yang menentukan juga untuk mental mereka di game berikutnya. Bener banget. Ingat Cornet, lihat kali ini LJ sedikit Wow, offside. wow, Masih wow, ada wow. Vin yang membantu tapi Rek memotong di arah sana. Luminaire juga sudah mulai datang. Masih ada flame shoot. Flame shot. LJ nggak bisa kemana-mana. Bakal coba ditumbangin. First blood. One langsung didapatkan oleh seorang Wan. Tapi ternyata di sana dua orang tumbang dari tim RR Kyoshi. Yes, benar banget. Ini yang tadi aku bilang ketika bermain rusuh. Tapi tidak, menurut aku posisinya tidak terlalu bagus. Bahkan tidak ada damage yang besar dari sini. Oke, mungkin akan di silence ini. Mungkin akan diambil juga. Tapi lihat, agak sedikit outside dari serang Rexinya. Masih bisa untuk diberikan. Ada flame shot juga R7. Tidak mengenai Rexinya, tapi Luminaire yang menjadi incaran. Dan diberikan poin killnya terhadap seorang Cloud. Baik, Baik, benar banget. Ini Luminaire dia juga tidak peduli. Setidaknya Rexy bakal pulang, tidak tumbang. Karena kalau Rexy yang tumbang bakal menjadi berat. Dan ada sedikit fun fact di mana James dapat menjadi orang pertama di MPL Indonesia yang meraih juara sebagai coach setelah pernah menjadi pemain di tim yang sama. Benar banget Bajan. Low HP tapi masih bisa diusir oleh Wan dengan menggunakan Death Sonatanya. Ada Rek juga. Yang kali ini Reknya tidak memakai Execute. Cukup menarik ketika hampir setiap game yang dimainkan oleh Rek, Uranus dia selalu pakai Execute. Bahkan dia pakai JTC Execute. Tapi kali ini dia pakai Purify. Low HP dari LJ-nya masih bisa untuk di stun. Masih terkena silence juga dari seorang Sinnya. Maju dia. Masih ada smoke bomb, Rexy santai tapi aja. smoke bomb dan lihat dia tunggu di dalam smoke bomb. Sedangkan itu Lemon harus mundur, tidak boleh terlalu terburu-buru. Flame Sin shot. memberikan damage, bakal coba blazing duet Jadi karena Ferry. Luminaire masih jadi Ferry. Tapi lihat Sin hampir terpikuk. Masih ada mirror image bagus banget bermain dari Federal seorang Sin. Strike. Dan Federal Strike tidak berhasil mendapatkan apapun. Lihat Reknya Sin. dapatkan. My Rexy. God, benar sekali mendapatkan Sinnya. Cloud-nya yang menjadi incaran dari seorang Natalia. Dan berhasil disembangkan di arah mid lane. Baik banget pergerakan dari seorang Rexy. Yes, benar-benar Natalia ini menghilang lama. Dan tapi di sana Bajan bakal memberikan damage Siren Rage. berhasil mendapatkan Lemon. One langsung didapatkan oleh seorang Wan. Kali ini Wan cukup perkasa seperti kata Bung Cornet. Yes, Apakah Wan yes, pernah yes. pakai Granger? Dan Tapi benar banget dan juga didukung oleh support-support dari teammate-nya pastinya. Kita lihat untuk Siren Turtle tidak ada retribution, hati-hati karena Sinnya sudah mulai masuk. Sudah mulai melihat juga akan di retribution harusnya dan yes didapatkan oleh seorang Sinnya. Sekarang dia masih mencoba untuk bertahan dari LJ-nya. Rek yang lebih milih untuk mengamankan seorang. Lihat R7-nya mengincar karena Luminaire tapi Wan dan juga Luminaire masih bisa survive. sedangkan itu Rexy bakal coba untuk dapetin seorang Finn. Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang, langsung digaruk Double aja. Tapi kill. Rex berhasil mendapatkan double kill. Walaupun mereka mendapatkan turtle, tapi ini menjadi sedikit kerugian juga untuk tim RRQ karena LJ-nya dan Finne malah harus tumbang lagi dan lagi. Sedangkan R7 masih baru level 6 didapetin. Siapa yang dapetin di Wow. Wondernya? Rexy si emang the real thief ya. Ini Rexy si pencuri diajarin sama Rex ya. Yes, bener banget. Jadi setidaknya ada dua pencuri tapi Rexy terlalu offset kali ini karena masih ada retribution. Sedangkan itemnya yang Item dimiliki. pertamanya cukup menarik. Oke. item Blade pertama. Armor dari Uranusnya. Yes. Uranusnya bikin Blade Armor karena dia tahu damage dari Cloud-nya
Sakit Mungkin banget. Yes, sakit banget. Sakit banget, sedangkan itu dari Wan sendiri dia belum punya apa-apa menuju ke Blade of Despair, sedangkan dari Sin juga tidak terlalu berbeda jauh, walaupun hanya 1000 saja masih bisa dikejar kalau misalnya farmingnya well, tapi Blazing Duet ke arah seorang Wan. Sin kali ini harus mundur, terlalu sakit damage dari seorang Wan dan juga di sana hati-hati ada stun dari Luminaire dan Sin tidak pakai Purify, itu harus diperhatikan baik-baik. Yes, benar banget. Dan di arah top lane-nya juga pelan-pelan dia dapetin juga untuk skill Lizard-nya. Dan lihat Federal Strike-nya. Dan bahkan burst damage-nya dari seorang Luminaire. Walai, sakit banget. Dan langsung menumbangkan di arah bottom lane. Batrek di arah tengah juga mencoba untuk di-push pelan-pelan. Ada Bajar, bouncing ball. Tapi tidak ada damage dealer tambahan. Dan mereka tampaknya memberikan space lebih untuk One-nya mendapatkan satu turret pertama di arah bottom lane. Sedangkan itu lihat di arah top lane, Finn bakal coba dikejar bersama dengan seorang Rex, tapi Sin udah di sana. Rexy juga bakal membantu dengan cukup cepat. Rotasi Rexy ini sih yang ngerubah segalanya. Bener-bener membuat permainan dari tim Araki Hoshi. Lihat deh, Bung Korel langsung ada seorang Sin. Sin masih bisa survive. Federal Ice Strike tidak berhasil mendapatkan seorang Seal. Federal. Bener banget, Federal Strike ya, bukan Federal Ice Strike. It's okay, nggak apa-apa. Sudah pisan. Tyrant Revenge ya, Bajan connect, tapi Federal Strike-nya belum ada. Dan bahkan Sine juga masih belum mendapatkan satu orang. Tapi lagi-lagi Rexy si pencuri dengan menggunakan satu execute-nya. Dan bahkan di silence lagi, Rexy mau kemana? Dan dia yang harus tumbang. Sine juga menggocek dengan menggunakan Battle Mirror Image-nya. Sin yang benar-benar bermain cukup baik, menggocek dan bahkan R7-nya di arah tengah. Mendapatkan satu orang tambah, 3 player dari EVOS Legend harus tumbang. Iya, sebenarnya rugi banget karena tadi terlalu nafsu birahi terhadap seorang Sin dan juga LJ, malah kehilangan Luminaire. 3 player dan Luminaire. Gak bisa kemana-mana. Udah terbang sama Ferry tapi tetap burung dari Luminaire harus di pick off. This is disaster untuk tim EVOS Legend kalau misalkan mereka mengulangi kesalahannya sedikit demi sedikit. Karena Cloud-nya lama-kelamaan dia Bakal dapetin fat. point kill dan bakal fat, bakal gendut seperti Cornet. Bener banget, tapi kali ini R7 yang bagus banget. Lihat, dia tadi di mid dapetin one, dia nggak peduli, dia bakal commit dengan flickernya. Sin bakal coba pelan-pelan untuk balikin. Sneaky, Yes. lihat di silence lagi untuk silence keduanya. Tapi lihat masih bisa untuk bertahan juga dari sini, mencoba untuk retribution juga didapatkan. Gak ada cover. Turtle, tapi Rexy Rexy-nya gak ada cover. terlalu percaya diri. Feather Air Strike-nya hanya membungkam damage-nya sedikit saja karena dia Sin-nya punya absorb tambahan dari buff Turtle. Enggak, kalau menurut aku pribadi tadi aturan Rexy udah bagus banget posisinya. Tapi sabar, tunggu sampai sedikit banget turtle-nya dia colong dibandingkan dia harus pick off seorang Sin. Kenapa? Atau menunggu Luminaire datang. Iya, karena ketika dia nunggu turtle-nya, setidaknya dia bisa ada OTW dari tim EVOS untuk cover. Tapi Bajan kali ini benar-benar terkena damage cukup besar. Tyrant Rage connect kedua Belum orang. ada follow up Kombonya langsung ada. Sin-nya lihat satu Feather Strike lagi dan malah dia yang harus tumbang. Tidak cukup gesit kali ini. One-nya juga sekarang tapi masih bisa untuk mendapatkan satu lagi dengan menggunakan execute-nya dari serang Rexy si pencuri. Baik sekali, dia langsung membantu membackup dan mendapatkan point kill secure-nya ke arah seorang Finn. Sedangkan itu Wan bakal coba untuk melakukan clear minion di arah top lane. Lemon kali ini pergerakannya belum bisa dibilang tidak terlalu terlihat efektif walaupun dia menjadi peran yang cukup penting. Karena penalty zone belum keluar di saat yang tepat ya Bu Koret ya. Yes, bener banget. Dan ini pemilihan itemnya cukup menarik juga dari Natalianya. Dia bikin Athena Shield-nya terlebih dahulu karena dia butuh absorb tambahan juga. Absorb damage tambahan dan tidak membuat satu item damage. Jadi tidak langsung bikin heptasis. Karena biasanya Natalia tuh bikin heptasis terlebih dahulu. Meanwhile di arah sini team fight terjadi masih bisa R7. untuk menghilang R7. The Way of Dragon dan tampaknya ini free kill langsung didapatkan oleh R7. Dan ini bakal menjadi team fight karena lihat Lemon dan juga LJ sudah berdekatan. Sin juga standby on position. Tapi dari para pemain tim RRQ mereka bakal backup dulu. Lihat 2 buff yang dimiliki oleh tim RRQ sudah akan muncul kembali. Tapi Lemon bakal coba di pop up, ini salah satu kelemahan dari seorang Terisla walaupun tebal. Tapi dia kalah sama first damage. Lemon harus meledak di arah bottom lane. Tapi Sin bakal keluarin Blazing Duet yang sebentar lagi ke arah Wan. Langsung dan Wan-nya masih ada Purify. Gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang, maunya digoyang. Tapi di arah top lane. Lihat R7 berhasil mendapatkan turret kedua. Ya, Turtle sudah mulai muncul juga. Dari tim RRQ tampaknya ingin mendapatkan Turtle-nya karena mereka juga punya retribution di sana. Dan tampaknya ini akan Turtle lagi dan lagi. Untuk Turtle akhirnya didapatkan oleh tim RRQ. Rek-nya sekarang, tapi lihat kombonya jalan. Dan bahkan terkena stun. Dan kena silence. Dan bahkan Federal Strike-nya juga cukup baik. Finn-nya juga sekarang, tapi R7 yang mendapatkan satu juga. Finn masih mencoba untuk bertahan. Ada Tyrant Revenge, tapi mega kill didapatkan oleh REKT. Sedangkan itu Gustian. solo di arah top lane. Luminaire harus tumbang kali ini. Dan R7 berhasil mendapatkan red buff dari seorang
One, tapi Bajan melihat pergerakan R7 harus segera mundur R7 dan juga di sana masih ada buff dari seorang Sin. Apakah bakal coba diambil atau tidak? Sepertinya tidak, terlalu jauh. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati dari seorang Sin ya. Karena dia tidak memakai spell Purify atau mungkin Aegis atau mungkin Flicker. Dia pakai Retribution, sekalinya kena silence dalam momen yang tepat juga ada Feather Ice Strike di sana. Bener banget, Itu plus akan minus. menjadi, iya bener banget. Walaupun farmingnya cepat, Turtle diamanin terus. Lord juga mungkin bisa untuk di-steal sama dia. Tapi ketika team fight di arah mid game, late game, benar-benar harus hati-hati banget dari scene-nya. Yes, bener banget, tapi Rexy kali ini bener-bener bagus banget rotasinya, lihat. Dia benar-benar coba untuk dapetin satu persatu, ngasih tahu posisi seorang Rexy di arah bottom nih, lihat nih. Dia bakal munculin tanda serunya nih sebentar lagi nih. Kenapa? Karena Sin langsung informasi, di bawah Nata, sedangkan itu para pemain dari tim EVOS berhasil mendapatkan satu pin dengan Simbol. Siren Revenge Activate, bakal tumbang Sinnya masih ada balik lagi, flickernya. lihat Ranger emas, bagus banget dia balik lagi dan bakal langsung ada wave dari juga. Bahkan dua orang dari tim EVOS harus tumbang, oh my god. Dia mau komit juga ke arah burung luminernya. Oh, nyaris saja Sin melakukan kesalahan, nyaris banget dan langsung di backup oleh seorang LJ Wakanda University. Dan dia langsung mengamankan point kill-nya terhadap seorang Luminaire. Bener banget, ini keuntungan yang cukup besar. Kenapa 3 orang terpick off, Lord tapi Bapak Lord yang resurrecting terhormat soon. sebentar lagi bakal hadir, Bung Oren. Ya selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yes, sedangkan itu para pemain dari tim RRQ di arah top lane. One by one situation Rek versus seorang R7. LJ melakukan cutting minion, tapi kali ini lihat Lemon. Walaupun kita lihat penalty zone-nya belum terlalu efektif, tapi di sini Lemon sangatlah berperan penting. Lihat dia nggak bisa di pick off sama sekali sama kalian. Benar-benar, dia udah tebel banget. Dan tinggal gimana caranya kalau misalkan tim fight-nya itu scene-nya kalau bisa dicuri dulu sama EVOS itu akan menjadi lebih mudah. Karena dia tidak punya defense tambahan. Ada R7 juga mungkin akan duet of Dragon ke arah seorang Rek. Masih ada Purify dan bakal terkena stun. Lihat DPC ke burst banget. Oh my god, walai. Dan bahkan langsung sini sekarang balik lagi menggunakan battle mirror image-nya. Tapi masih bisa kabur ke arah belakang. Dan bahkan Rek yang mengejar ke seorang LJ-nya dari Wakanda juga harus tumbang. Digunakan Oh my god, lihat. juga double Bajak kill. save the day, Bajak save the day. Tyrant Repace dan Tyrant Race tidak berhasil membuat R7 melakukan duel of Dragon ke arah seorang One. Dan Bajan lagi-lagi menyelamatkan timnya kali ini. Karena kalau misalnya One terpick off, setidaknya dari tim RRQ bisa tim fight. Dia punya Sin, dia punya Lemon. Bajan-bajan yang bukan Banjarmasin benar-benar bermain sangat amat baik. Luar biasa menggunakan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage-nya. Gila, dengan kekuatan sakit hati benar-benar membuat Bajan menjadi lebih kuat dan permainan yang cukup baik. Tapi lihat di belakang Lordnya, sana Lordnya, Rexy Lordnya. membuat seorang Sin membuka blazing duetnya. Trigger digangguin. yang cukup baik. Yes. Tapi Sin masih punya Ada retribution. retribution. But no. Oh, lihat tipisnya. Oh, lihat sekarat banget Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan? Ada Finn juga mencoba untuk mendapatkan. Finn lagi-lagi mendapatkan Lordnya untuk tim RRQ. Oh my god. Seorang Rafaela. Damage-nya dari mana bro? Di mana damage-nya? Dan dia mendapatkan Lordnya. Dan kita lihat itu damage yang mungkin dari Starling, bintang keliling dan langsung di sana Bajan mengarah ke seorang Sin. Wah. Sin masih bisa Wah. survive. Belum Wah. ada follow up damage. Ini kedua belah tim memberikan permainan yang luar biasa. El Clasico Grand Finale. Finale. Benar-benar memberikan permainan yang sangat amat berkelas. Dan ini terbuka bebas juga untuk tim RRQ. Apakah mereka bisa mendapatkan gamenya? Mencoba untuk Tapi berhasil bertahan. mendapatkan satu, Finnya ada juga penalti zone final di bisa sana. dikeluarkan. Mencoba untuk maju lagi Reknya. Reknya masih cenderung tebal. Immortality pecah. Dan masih ada Detonata didapatkan 1 poin kill tambah. Tapi ini bisa tarik jarak bawah juga harus hilang. Masih ada Purify. A7 dia commit. Dia aja lagi. Tapi masih ada Rexy. Sedangkan itu di arah bottom lane. Lihat Papa Lord yang terhormat. Bakal coba dikejar Rek. LJ nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi Rek takut ada Sin di sana. Rek mau kemana? Sin di sini benar-benar perkasa. Damage-nya terlalu sakit. Di arah top lane. Super Minion juga mulai jalan menuju ke arah ini Bitter Turret. Yes, benar banget, masih bisa ditahan. Tampaknya masih ada Luminaire juga dan bahkan di top lane masih ada serang Granger. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati. Bahkan ya, hanya dari Finn aja, Rafaela aja, satu kesalahan kecil banget itu bisa bikin 2 inhibitor turret ya dari EVOS Legend lenyap begitu aja hanya karena bantuan dari Lord dan juga Super Minion. Lihat di sini udah 11.000 duit dari seorang Sin. Ini Rexy nggak bisa semena-mena. Rexy bakal bisa di pick off kalau misalnya dia terlalu offset lagi. Dan One juga udah 12.000 sama-sama punya Queen Swing. Tapi dari sisi seorang Sin, dia mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan seorang Granger. Yes, dan Natalianya next itemnya dia mungkin akan langsung bikin BOD. Blade of Despair, tidak membuat kritikal. Dan tampaknya benar-benar ini semakin
deg-degan pastinya dari tim EVOS karena mereka kehilangan 2 ini berarti di arah tengah dan juga di arah bawah. Mereka harus men-setup dengan sangat amat hati-hati. Lemonnya lihat. Dia benar-benar tahu dia lagi diawasin nih sama Natalianya. Dan tampaknya dari Rek dan juga dari teman-teman EVOS masih mencoba untuk regroup. Hanya Natalianya sebagai bisa dibilang dia yang scouternya ya. Dia mencoba untuk open vision semua map yang ada. Benar-benar di arah atas, bawah, tengah. Dan lihat damage-nya dari Lumina juga sudah semakin sakit. Dengan bantuan dari Lightning. Lightning turn kan? Ya benar banget, tapi kali ini Luminaire. Karena memang bisa dibilang dia masih butuh Holy Crystal untuk berdamage atau nggak Glowing Wand minimal ya. Karena dia pakai Impurage. Dan tapi kali ini para pemain dari tim EVOS mereka benar-benar regroup. Yang terpisahnya seorang Natalia dan Lemon pinternya dia pakai Terisla ini membuat Lemon tidak bisa di pick off sama sekali oleh seorang Natalia. Benar-benar dibuat setebal mungkin. Dan putus, damage-nya Pak. yes. Sakarnya putus, Pak. Oh, Bajan. Terkena banyak banget damage dari LJ-nya. Lihat lagi-lagi dia ngebait aja. Dan Rek-nya juga di arah atas. Lihat Lemon sama Rek ini kelarnya sampai maghrib besok. Penalty zone dikeluarkan, tapi belum dilakukan apapun. Tidak ada yang komit untuk menendang dia. Dan bahkan lihat damage-nya dari seorang Luminaire yang cukup sakit. Masih ada LJ juga dan bahkan Bajannya low HP. Mau dipaksakan nggak? Enggak harusnya. Lebih milih pulang. Ini benar-benar agak berbahaya kalau misalkan mereka team fight dalam keadaan darahnya sekarat. Iya, di dalam keadaan bonyok, Bajan, walaupun hatinya kuat sekalipun, tapi bakal bisa di pick off dengan gampang oleh seorang Sid. Tapi Natalia, ini lagi-lagi yang harusnya dilakukan oleh Natalia ketika timnya menggunakan Natalia ketika kalah adalah cutting minion. Itu mau nggak mau. Tapi tergantung, dengan pola permainan seperti ini, dia nggak bisa cutting minion. Dia kebuka sedikit, ada Chow. Tapi Chow-nya satu kali tendang bisa tumbangin Natalia. Tapi di sisi lain, R7 langsung keluarin The Way of Dragon. Adanya informasi sudah diberikan, tidak ada The Way of Dragon dari seorang R7. Ini bakal bisa ngebuka permainan dan Sin berhasil mendapatkan seorang Rexy di sana. Tapi lihat, langsung Sin ngebuka, berhasil mendapatkan. Dan Rexy bakal bisa di pick off kali ini. Langsung masih berhasil didapatkan, Lord terbuka. Dan ini menjadi disaster untuk para pemain dari tim EVOS. Masih belum terkena stun juga dan bahkan lihat satu orang lagi mungkin akan tercuri dari Rek-nya. Dikeroyok 1, 2, 3 orang, masih ada Purify juga. Rek-nya mencoba untuk bertahan, masih cukup tebal juga. Dikejar sama Sin yang mau kemana, kamu maunya digoyang tapi masih bisa untuk survive. Dan bahkan Finn-nya juga mencoba untuk flicker karena depan Finn yang berbahaya. Dianya harus tumbang, immortality-nya pecah. Sekarang dia Rek-nya juga malah terpancing lagi. Sama kecantikan dari Rafaela dan dianya yang harus tumbang sekarang. Lihat Minion di arah bottom lane bakal coba masuk ke arah base. Apakah Minion gone strong kali ini? Masih mencoba untuk sabar lagi, di reset lagi dan menunggu untuk maksimum atributnya dari seorang Lord di menit 18. Dan apakah ini Lordnya terbebas juga? Benar-benar terbuka bebas untuk tim RRQ, tinggal gimana caranya. Lihat, siapa? Ditahan di sana Bung Kornet. Benar banget. Masih mencoba untuk dicicil-cicil aja, dibantu oleh seorang Finn. Ada seorang Rexy, ada R7 juga mencari posisi dari Natalianya yang mungkin akan mencuri di sini. Sneaky. Satu bar tersisa. Ada 4 orang di sana, ada retribution juga ternyata masih didapatkan oleh tim RRQ. Bajan seorang diri, Bajan gak punya flicker. Tapi kali ini Wan udah punya Win of Nature, sedangkan para pemain dari tim RRQ Yoshi berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat, di mana ini adalah Bapak tertua. Mau komit di silence untuk silence yang kedua dan mungkin akan silence yang ketiga dan super kill didapatkan oleh seorang Rexy. Super kill. Itu adalah animasi yang keren banget yang kita belum punya tentunya karena kita nggak punya diamond ya. Iya, terima kasih banyak. Tentunya ditunggu diamondnya Kolius, terima kasih banyak. Sedangkan itu Red berada di arah top lane, bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari R7. Lihat di sini udah full item dari seorang Bajan, terkena damage cukup besar walaupun dia udah punya Demon Advance juga Queen Ring, tapi benar-benar bisa di pick off Bajan. Kalau di pick off bakal menjadi kerugian yang besar. Bahaya banget bouncing boleh. Tapi lihat damage-nya, oh my god, satu hit lagi sini. Masih hidup kah? Ada Rexy si pencuri di arah belakang dan lihat diamankan Cloud-nya. Cloud-nya tumbang, tidak ada damage lagi. Rexy-nya mau lari. Berat banget, tapi tampaknya EVOS Legend hanya menumbangkan 1 Cloud-nya dan mereka masih bisa menahan. Ini mungkin akan menjadi game 60 menit untuk hari ini. Nggak masalah, tapi ini adalah Grand Finale El Clasico di MPL Season 5. Rexy lagi dan lagi mencoba untuk memberikan informasi untuk tim EVOS Legend. Dan tampaknya sudah ada potion juga dan ada spam sticker. Jangan lupa spam sticker tampaknya dari kedua tim. Benar-benar mencoba untuk bermain cukup rapi one-nya. Mencoba untuk mengharap LJ, tapi lihat R7 tiba-tiba dari belakang flicker. Dan mungkin akan mendapatkan 2 juga, double kill dari R7 si tukang
belakang silat dan langsung diinjek lagi Karate Kid dan bahkan R7 mungkin akan mendapatkan triple kill ya Bajan. Masih mencoba untuk kabur juga. Nggak bisa kemana-mana. Rekya juga lihat di Nggak, stun nggak. lagi R7. Dan tentunya kali ini Damage-nya. Bajan bakal down dan Sin hidup. Ini bakal jadi one streak push. Percaya, kita lihat di sini. Rexy bakal coba ngeco tapi waktunya nggak mungkin lama, sekitar 3:55 detik lagi. Ya bener banget ya, dikacangin Nggak Rexinya, bakal. ditinggalin Mereka bakal aja. komit ke arah base. Lihat sini langsung beli Malefic Roll. Reknya bocor di situ. Nggak bisa kemana-mana. Mau kemana kamu nak? Nggak boleh Blessing duet, pulang. bahaya Sin mulai diincerkan, tidak ternyata lebih mengarah ke arah minionnya dan penalti zona tidak kena. Rekya juga mencoba untuk membersihkan minionnya, komit banget, mereka tidak mau sampai Cannonnya masuk. Draft Rekya juga merasa orang Rekya dan langsung tumbang dan Luminer masih Cannonnya sudah hidup. mulai masuk, mencoba untuk dibersihkan sama Wan-nya, masih bisa. Oh, Rexinya still juga survive. satu hit lagi, masih bisa untuk bertahan. Ada Luminer, ada Wan juga, Wan-nya masuk lagi ke arah depan, tapi Dead Sonatanya juga terus menyakitkan, tapi Sin-nya tiba-tiba datang dari belakang dan mereka fokus untuk menyelesaikan pertandingan ini. Mendapatkan wipeout. Kali ini tapi minionnya habis. Bajan tersisa seorang diri. Apakah Bajan menjadi pahlawan tanpa Silent tanda Rage jasa? nggak bisa. Tapi di sini tidak bisa. RRQ berhasil mendapatkan Wakanda. game yang kedua. Oh my god, RRQ God. di bawah pressure yang Yes. kuat. RRQ benar-benar Wow. hebat. Lihat, dia bisa farming nafas dari Sin walaupun di pressure dari awal. Benar banget. Tapi bisa dapetin poin dan Lemon nggak bisa di pick Wow, out sama wow, sekali wow, oleh wow, Natalia. wow. Lihat, Lemon. Oh my god. Dia nggak bisa di pick off. Itu ya. Kalau misalkan mirip-mirip nih ya. Karena dari tadi yang selalu sama adalah nge-ban Link, nge-ban Kari, nge-ban Cloud. Dan yang berbeda adalah tadi Selenanya di-ban, tapi dikasih Cloud-nya tadi. Iya. Ya kan? Kalau menurut gue sih nggak usah memaksakan Natalia. Kalau memang Natalia pernah efektif, cuma kan namanya pro player. Iya. Penyesuaiannya cepat. Mereka langsung nyediain counternya. Apalagi H+1 kan. Masih ada penerapan sedikit untuk counter dari Natalia. Dan lihat, walaupun Natalianya bagus banget, parah itu Rexy, on point selalu. Dan dia benar-benar sabar banget, gak main asal masuk aja. Cuma nggak maksimal. Cuma- Bukan aku bilang nggak baik, tapi nggak maksimal. Sebenarnya menurut aku permainan Rexy udah bagus. Yes. Cuma ya tadi ada satu blunder di mid aja yang benar-benar kayak surprise attack dari si Chow-nya R7 yang tidak salah. Iya, yang dapetin one. Yang dapetin one. Iya. Dan kali ini kita lihat muka Bajan juga merah, berpikir cukup keras karena ingat sekali lagi ini adalah Grand Finale El Clasico. Dan ini mungkin Wow. Dan ini mungkin akan menjadi game terakhir untuk RRQ atau justru malah dibawa lagi menjadi 2 sama EVOS Legend. Yes, bener banget. EVOS Legend. EVOS Legend kali ini harusnya udah siap untuk mengamankan hero-nya. Atau dia bakal coba pakai Granger, ambil aja Grangernya. Oh iya, bener. Kalau misalnya Grangernya diambil, mungkin kesempatan untuk nge-ban hero lainnya bisa. Digi menjadi pilihan Ban karena Grangernya. karena mereka melihat ada Kufra LJ atau malah justru diambil sama RRQ. Bisa jadi karena Bisa, kalau nggak ngambil Granger sekarang kemungkinan besar di ban, habis itu EVOS ngambil Bruno. iya benar. RRQ sih punya one-one tapi masih bisa. Masih ada Walaupun Lancelot, berat banget. Lancelot sih please. Yes, kenapa ya? Kenapa ya? Susah banget ya. Aku tuh aku yakin Lancelot itu bakal bisa membawa matahari cerah gitu loh. Dan ternyata lebih milih untuk Harsha dari tim RRQ sebagai damage dealer It's okay. untuk supportnya. It's okay. No problem. No problemo. No problem. Kenapa? is Karena fine. mereka tahu, mereka udah mengamankan Cloud, mereka sudah mengamankan Link, mereka sedikit sulit untuk mempunyai hero untuk yang bisa ke arah backline. Ya. Tapi lagi-lagi kita menawarkan promo yang cukup banyak terhadap para RRQ dan Promo. juga EVOS, yaitu Lancelot gratis, tidak di ban dan juga tidak di pick, bisa diambil di rumah kalian masing-masing. Yes, tapi masih terbuka juga untuk marksman-nya sih. Jadi kalau misalkan dari teman-teman RRQ atau EVOS, masih ada pilihan untuk marksman-nya. Dan kalau misalkan dilihat untuk band selanjutnya ternyata Hayabusa. Oke, ini menjadi Pintar. pilihan yang cukup menarik juga. Pintar. Karena kita tahu kalau misalkan RRQ Hoshi itu punya Hayabusanya si Sin yang benar-benar bikin repot ya. Jadi gini Bung Kornet, skemanya dengan kesotoyan seorang Ranger Mas, boleh. dia lebih baik mengasih Granger terhadap seorang Sin. Kenapa? Karena dia tahu gameplay Grangernya. Dibandingkan dia harus kasih
Hayabusa yang dimana notabene-nya gameplay dari seorang Sin yang Hayabusa hanya bisa dilihat di satu match kemarin. Dan untuk sekarang, belakangan ini jarang sekali seorang Sin menggunakan Hayabusa. Dan itu bakal surprise attack banget untuk seorang EVOS Legends kalau Hayabusa dari Sin benar-benar sangat liar. Oke, Granger udah diambil lagi kayaknya. Udah Shadow Makanya, Pick. dia udah hafal dengan gameplay Granger dibandingkan harus Hayabusa. Dan mungkin juga dari RRQ tidak mau melepaskan Grangernya ke EVOS Legends karena mereka lebih milih untuk nge-ban Bruno-nya. Sedangkan 2 pick terakhir ini harusnya menjadi pick yang cukup menarik atau mungkin justru malah bikin kita terkejut. Karena sudah hampir hilang semua damage dealer marksman yang general ya, yang biasa dipakai di MPL ID Season 5. Lancelot. Iya, please. Apa kalian slot Esmeralda? Oke, Esmeralda untuk samping. Harin. Oke, Harin. Oke, kita coba skema dikit ya, Net ya. Skema dikit di mana Bajan menggunakan Grok. Oke. Ya. Oke lah pasti. Rek menggunakan Uranus. Esmeralda atau Uranus? Uranus. Uranus. Rexy Esmeralda. Rexy Esmeralda. Kalau skema aku begitu. Oke. Dari skema hierarki Hoshi, udah pasti LJ dengan Kufra, Chow dengan R7, dan Vin dengan seorang Parsa. Tapi ini yang paling bingung adalah pick terakhir dari... Oh, kalau aku Terisla. Oke. Kenapa Terisla? Karena ada penalty zone. Sebenarnya pilihannya tadi dua. Dan juga mungkin biar bisa nahan badan banget. Plus, dia juga bisa menjadi initiator gitu loh. Dengan penalty zone. Walaupun sebenarnya ngangkat palunya berat banget, boy. Iya, bener banget. Iya. Tapi tadi aku kira bakal ke arah King's Call atau Misitar yang bakal menyelamatkan dari seorang Harit. Aku lebih suka Terisla karena Terisla itu greget, susah dibunuhnya. Tebal banget. Dia punya physical dan juga magical defense tambahan. Oke. Tapi kali ini kita lihat ini akan memasuki game yang paling penting. Kenapa? Kalau RRQ berhasil mendapatkan game ini akan mendapatkan gelar juara dari MPL Champion Season 5. Tapi kalau misalnya EVOS mendapatkan kemenangan ini, EVOS berhasil membawa El Clasico Grand Finale ke game yang kelima. Yes, ini akan menjadi game penentuan apakah dari kedua tim bisa mengamankan poinnya dan merebut piala yang sudah kalian lihat di depan mata kalian ini. Yes. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat datang kembali di Grand Finale. El Clasico MPL Season 5 dan tentunya masih dipandu oleh caster kesayangan dan juga paling nyebelin sedunia yaitu Cornet Emase. Oke, di sini Bung Cornet lihat Bajan berada di arah mid, bakal coba untuk mengganggu pergerakan dan clear minion. Oke, level 2 lebih dahulu untuk seorang Bajan sepertinya ya. Ya benar banget, dibersihkan saja dengan menggunakan Power of Nature-nya. Sedangkan di arah tengah ada Kufra yang masih belum menunjukkan dirinya. Oke, benar kan Rexy yang pakai skemanya? Tuh. Karena di sini kita tahu ya pergerakan dari seorang Rex itu cukup baik. Dengan Uranus bakal coba dihajar, Wan bakal coba untuk dapetin salah satu Little Wonder diambil. Dan Lemonnya masih level 2, ada Rexy juga masih bisa untuk diselendangin, ditari-tariin, dikasih dolar-dolar lucu oleh seorang Rexy yang berhubungan atau berlawanan lebih tepatnya di arah atas bersama seorang Lemon, Monale. Tapi kali ini kita lihat Rexy walaupun tidak menggunakan Impulse is oke dengan diskon-diskonannya. Dia masih bisa untuk survive dengan mana yang seadanya. Dan LJ kali ini bakal... bisa diambil nggak? Oh, ditahan dong sama Sin ya untuk mendapatkan buff merahnya. Tapi lihat LJ juga sekarang. Tapi satu peluru yang menyasar ke arah Luminaire. Tapi kali ini Sin sekali. Hampir saja bisa diambil ya Bajan. Itu kalau full Death Sonata mungkin akan tumbang tadi. Mungkin ya ke arah Bajan ya. Tapi tadi sedikit melencong. Dan kerennya malah ke Luminaire. Oh, hati-hati di sini. Karena Sinnya pakai Retribution lagi-lagi. Belum dimajuin kah? Belum. Tapi sepertinya Sin tahu keberadaan dari seorang Wan dan juga kawan-kawan. Dia sedikit takut kali ini. Seorang Sin tidak mau terlalu terburu-buru dan Rex masih berada cukup offside untuk melakukan cutting ini dengan cukup baik. Tapi Rexy sedikit offside bakal bisa di pick off. Udah ada Purify tapi kali ini Wan bakal ke arah LJ. LJ udah nggak punya flicker, belum level 4 dan Zaman Force di pop up. Belum berhasil mendapatkan hasil yang maksimal di arah top lane. Ada penalty zone dari seorang Lemon, harus berhati-hati, ada flicker juga. Mungkin akan ada combo di sini. Mencoba untuk rotasi lagi ke arah tengah. Masih ada Bajan yang masih belum membuka tim fight-nya. Hanya menutup dengan menggunakan barriernya.
Dan di arah bawah lagi-lagi ya, Rek dan juga Chow. Ini kedua offlaner yang benar-benar mereka tidak mau rugi untuk kehilangan minionnya. Benar-benar saling memotong, saling mengganggu juga mengharas. Dan di arah atasnya Lemon. Oh, hati-hati cukup tebal damage yang diberikan oleh Lemon. Tapi reaksinya masih bisa untuk survive. Dan dia juga harusnya sih masih bisa untuk cabut ya. Masih bisa untuk recall. Walaupun Lemonnya agak mau maju. Mau maju kah dia? Mau maju dia, meskipun begitu berhasil selamat. Tapi Bung Koret dari makro yang aku lihat di sini bagus banget pertahanan dari tim RRQ. Tapi EVOS juga ternyata dia ngasih position yang baik banget. Kenapa? Celah dikit dari Rek itu sebenarnya bisa membuat rotasi dari tim EVOS agak cukup lega. Dan Bajan bakal ngebuka map ini adalah salah satu hal yang basic banget dilakukan oleh seorang tanker. Dan bakal coba dipaksa kali ini. Dan ternyata langsung ada Pedro Astra dan juga di sana ada satu Death Sonata mengenai seorang Wan. Tapi terreset ternyata buffnya Ranger Emas dan lebih milih untuk dapetin turtle-nya dari seorang Muhammad Ridwan yang mencoba untuk fokus sendirian. Dibantu oleh Luminer tapi ada LJ. Dan tampaknya digunakan juga zaman Force. LJ belum mengeluarkan satu ultimate-nya atau Tyrant Revenge-nya. Dan Bajan dengan menggunakan berarti ini Lihat barir 1 kali 24 jam yang dijaga oleh Bajan tapi darah top lane Lemon benar-benar berhasil mendapatkan point kill force blood-nya. One by one situation. Pak Pulung sampai bangun. Kaget Pak. Oh, but meanwhile di bottom lane-nya Luminer masih ada time journey juga. Wild charge belum digunakan. Barrier juga digunakan di sana. Tapi LJ-nya nepok angin tampaknya. Synchro vision-nya. Dan flickernya LJ nabrak tembok. Oh, mama gagagat. Oh, mama gagagat. Serangan itu berhasil didapatkan. Mid turret oleh para pemain tim RRQ. Ini pertukaran yang bisa dibilang adil-adil enggak? Karena mid turret. Kalau top turret pasti tetap diunggulin dari tim EVOS Legends. Di Bars lihat ada Desonata juga digocek lagi. Masih ada Feder Astra digocek lagi. Rek seperti pemain sepak bola. Bener banget. Gesit sekali gocekan maut dari Rek. Lihat Cristiano Rek di situ bagus banget. Wow. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Lionel Rek juga bisa. Untuk pertama kalinya. Rekmar. Di MPL Season 5, Rafaela dimainkan oleh tim selain EVOS, yaitu RRQ di game 3 tadi. Yes, benar banget. Memang karena bisa dibilang Rafaelanya benar-benar bukan mengganggu lagi, tapi ngebuat tim fight yang cukup settle. Yes. LJ, bertemu dengan Bajan. Say sticker kah? Oke, Bajan nih bener-bener. Aku yakin Bajan ini sering ngeronda di rumahnya. Sering buka portal 1 kali 24 jam. Ya? Iya, bagus banget portalnya. Bagus banget loh dia itu. Bisa tahu di mana titiknya. Dan oke, ada Lemon. Ada Rek juga yang bertemu dengan Lemon di arah atas. Masih mencoba untuk menunggu turtle-nya muncul. Masih punya retribution juga dan tampaknya dari One-nya mengincar Rokur saya terlebih dahulu untuk dapetin stack-nya. Dan ini akan menjadi combo yang baik sebenarnya antara Harith dan juga Digi. Dengan menggunakan time journey dan zaman force. Dia tidak akan bisa untuk, tidak akan bisa untuk CC apapun itu mengenai dia. Oke, Luminer. Lihat ditarik lagi zaman force digunakan. Masih cukup tebal penalty zone yang tidak mengenai seorang One-nya. Hanya di flame shot saja R7. Baik banget. Dia langsung menginjak. Dan langsung mendapatkan poin kill di arah bawah menggunakan Chow-nya. Dan di arah turtle-nya Ranger Mas. Ya, sekali ini kita lihat di mana Lemon juga LJ. Bakal ada zaman Forska. Apakah bakal langsung ada penalty zone dan retribution berhasil diamankan. One bakal coba komit tapi di sisi lain Ben berhasil mengusir seorang Rek. Dan lihat Lemonnya. One last hit berhasil diamankan. Rek hampir terpick off. Tapi Sin tidak terkena. Kali ini peluru asmara dari seorang Sin tidak berhasil mengenai seorang jantung Rek. Yes, bener banget. Lihat sekarat di sana LJ-nya. Masih ada seorang Bajan juga. Coba untuk menunggu Power of Nature dikeluarkan dan didapatkan. Tampaknya oleh seorang Bajan dan portalnya bagus banget tapi belum disundul. Dan tampaknya lihat granadesnya dari seorang Muhammad Ridwan. Tapi damage-nya masih bisa ditutupin oleh Wan dan Bajannya. Banjarmasin masih bisa untuk balik. Udah aku bilang, Bajan itu kita lihat di sini sebelum ngobrol. Tapi ternyata R7 gak berhasil mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Masih gak terlalu terburu-buru karena masih ada time journey dari seorang Luminaire. Yes, dan penalty zone-nya hanya untuk membersihkan satu cannon terakhir. Yang mencoba untuk memukul mundur pergerakan dari tim EVOS. Yang mencoba untuk mengepus ya. Coba untuk mendapatkan turret di arah tengah. Lemonnya tidak ada flicker, tidak ada penalty zone. Lihat dia terkena time
reverse time juga dan bahkan mega kill dapatkan oleh seorang Muhammad Ridwan. Yes, sedangkan itu para pemain dari tim EVOS kali ini bisa dibilang lagi mendominasi. Wan berhasil mendapatkan 4 poin kill dengan talent discord The Way of Dragon karena seorang Rek langsung di arah top lane R7. masih mencoba Sekarang memaksa R7. Tapi kali ini portal 1x24 jam dari Pak Bajan tidak berhasil mendapatkan seorang R7 dan juga Yes, kawan-kawan. benar banget. MPL fans minta tepuk Tangannya. tangannya. Dari rumah masing-masing tentunya. Dan itemnya udah punya Calamity Reaper kali ini berarti true damage-nya bakal menghantam jantung dari seorang Lemon. Menghantam jantung dan tampaknya sedikit lagi harus ya. Dari Granger akan mendapatkan Blade of Despair ya. Mencoba untuk zaman portanya untuk ngapus tapi lihat Finnya sekarat, LJ-nya juga sekarat. Benar-benar sekarat banget. Ada Rex juga mencoba untuk maju ke arah Finnya. Dan lihat Asa Bubble didapatkan oleh seorang Muhammad Ridwan. R7 yang masih bisa beli ke arah belakang. Lemon, Monale masih bisa untuk survive juga. Hanya ada 1-2 hero dari tim RRQ yang harus tumbang. Dan One-nya lihat dia maju lagi ke arah depan tapi terlalu offside. Dan terlalu covid. Ini bisa menjadi snowballing yang sangat berbahaya untuk tim EVOS Legend. What are you doing right there? Oh my god, Wan. Kamu tidak boleh terlalu bernafsu karena satu kesalahan saja bisa membuat tim RRQ mengangkat piala untuk MPL ID Season 5 dan mengulang history seperti di season yang kedua. Yes, benar banget. Memang kita lihat di sini birahi dari kedua belah tim tidak bisa dibendung karena Sin tadi bisa dibilang satu kali combo oleh Wan bakal tumbang. Cuma ternyata R7 dengan cowoknya langsung nge-cover The Way of Dragon. Gak sampai The Way of Dragon langsung jet kudo dan tumbang. Oh, ini berbahaya. Pelan-pelan tapi pasti tampaknya dari kedua tim mulai menyeimbangkan kondisinya. Reverse time dikeluarkan oleh serang LJ. One simbol dia masih mencoba untuk membuka visionnya Wan. Nggak Harus bisa. berhati-hati, kamu juga agak sedikit jauh posisinya dari seorang Adrenalin rush Vicky. banget ya dari Benar, Wan ya. dari kedua tim ya. Iya, Dari Wan-nya sama adrenalin dari rush Sin-nya. banget. Yes, bener banget. Heeh. Tapi lihat Rexy bakal coba dapetin R7, tapi di sini nggak punya buff, blue buff dari seorang Wan. Wan bakal lebih objektif, game zaman force dikeluarkan. Masih ada dari seorang tambang halau pergerakan dari Wan dan juga seorang Rexy. Rexy punya blue buff kali ini bakal lebih perkasa. LJ di sana bakal bisa ditumbangin, tapi masih ada reverse time dan juga time bomb dari seorang Diki. Menuju menit 10 dan masih benar-benar imbang dari kedua tim. Ini Belum kalau berikan ketahuan fight sih lagi. ditumbangin bisa nih R7. Masih bisa untuk recall tampaknya. Rito Wonder terbuka bas juga bajannya. Lihat dia benar-benar percaya diri banget di depan. Ngebuka visionnya dan masih bisa mainin pasif groknya dengan sangat amat bagus. Mainnya kayak Cornet banget. Bukan hanya pasif, kalau Bung Cornet sadar, Iya, dia selalu ngandelin bush. iya, Lihat, kenapa? Bush ketika masuk ke dalam bush kan hilang target. iya. Jadi nggak bisa di basic attack. Heeh. Karena basic attack dari seorang Sin, apalagi true damage kayak keluar. Iya. True damage. Kung kaki kam. Tapi Bung Cornet, lihat di sini Bajannya bakal ngusir burungnya, bakal coba diketok dari seorang Vin. Tapi Vin juga terlalu takut juga. Karena Benar memang kalau banget. misal diketok disundul benjol. Yes, dan ini temponya sudah mulai sedikit menurun. Benar-benar mulai berhati-hati dari kedua tim, apalagi untuk core-nya dari Sin dan juga dari Wan. Karena mereka berdua memakai Retribution, walaupun sebenarnya oke. Mau diambil harusnya ada Retribution juga, didapatkan kah? Enggak ternyata. Didapetin? Wan yang dapetin, Wan? iya. I mean Finn yang nggak dapetin. Oh iya, ditungguin tadi ya. Iya. Nggak dipaksa ya. Tapi kali ini Bung Cornet lihat para pemain dari tim EVOS mereka lebih objektif, berhasil mendapatkan turret kedua. Reaksinya juga bisa dibilang agak sedikit settle, mapan juga walaupun jadi di samping dia ya Bang. Benar sekali. Dan tampaknya mulai mau didapatkan untuk Lord yang pertama masih di bawah menit 12, belum di inhage dan tidak ada dari tim RRQ yang ingin komit atau mengambil, menyolong, mencuri Lord yang pertama. Dan tampaknya ini Lord yang sangat amat mudah untuk tim EVOS. Akhirnya, karena Lord yang didapatkan tim EVOS rata-rata agak sedikit kontes. Iya, agak sedikit perebutan antara kedua belah hati pria ini. Iya. Sin atau Rek. Intermejo. Single man, tunjukkan pesonamu. Oke, single man, tunjukkan pesonamu. Oke, back to the game. Lordnya sudah mulai berjalan di arah tengah dan nilai di item yang sudah didapatkan oleh kedua tim
Benar-benar full item juga. Lihat sini damage-nya terlalu besar. Sini harus hilang. Penalti zone dibuka oleh Lemon. Tapi Tiger nih dibuka sama Diginya. Sekarang dia dapat dilipat oleh seorang Wan. Muhammad Ridwan. Kronodes lagi. Dan maju. Arsemen juga sekarang mencoba untuk dihajar habis-habisan. Dapat harus sobat. Dan tampaknya game 5 untuk El Clasico The Grand Finale. Emang kata Wow. Clasico Grand Finale Game 5 Israel. Ini membuktikan hero poolnya, mekaniknya benar. bukan luas lagi. Mereka jago banget dan mereka yang dibutuhkan saat ini adalah satu. Apa? Reset mood. Reset mood mereka. Oke, refresh, benar-benar lupakan game sebelumnya dan anggap untuk kedua tim yang bertanding saat ini adalah best of one kalian. Ini adalah Yes, game penentuan untuk kalian dan ini adalah game terakhir kalian di mana yang akan memenangkan pertandingan ini pastinya akan mendapatkan piala untuk FPL ID season yang kelima. Ya, Best of one, men. ditambah lagi. Best of one. Mereka harus all out banget, mereka harus bener-bener ngasih yang terbaik. Udah nggak boleh lagi nyimpen strategi rahasia, jurus rahasia. yes. Udah nggak boleh lagi. Udah nggak boleh, Mereka keluarkan semuanya. keluarkan semua, dari EVOS, Roar dan juga Viva Hierarchy, keluarkan semua. Selena apakah menjadi pilihan untuk di-ban? Dan ternyata Hayabusa. Oke, that's right. Hayabusa menjadi pilihan untuk EVOS Legend dan mungkin Selenanya. Mungkin diambil atau justru malah dilepas. Wow, Masih mencoba shadow pick. Selena diambil. Selena Enggak, yang belum. selalu di-ban dari game-game sebelumnya. Melepaskan Selena ke tim RRQ. Dan langsung di-pick oleh tim RRQ. Dan mungkin EVOS seperti biasa, Uranusnya akan langsung diamankan. Yes, dan juga Dan Grok. Wow, oke. Lihat. Ihsan pede banget ketika Grok dan juga Uranus yang di-pick. Berarti tandanya dia nggak peduli dengan Selena. Karena dia pemain Selena. Sengaja berarti? Iya, sengaja. Dikasih. Itu dia. Sengaja dari aku bisa membaca dari mimik muka dia sengaja untuk lepas Selena karena Wow. karena dia Mimik muka siapa? mimik muka dari Bajan dan juga Luminaire. Hei, Ihsan aja madep ke sana. Gimana Kelihatan caranya dari kiri. kamu melihat Kelihatan dari mukanya? kiri, Bang. Kamu melihat Bus. rambut belakangnya. Buset, Bang. Jadi tanya. Dasar kamu. Nembus, Bang. Pakai Nembus, Bang. Scope Kimi. Pakai scuba Kimi. Oke. Esmeralda. Esmeralda. For Lemon. Esmeralda for Lemon. Selena for Finn. Of course, LJ dengan high loss-nya dan juga kali ini EVOS Legends. Apa yang dia coba amankan? Apakah bakal Harit lagi? Karena bisa dibilang, dia menggunakan Harit itu kayak bisa dibilang senjata rahasia nggak sih? Digi lagi kah? Granger duluan, oke. Oke, game terakhir Granger yang biasa dipakai oleh tim RRQ akan berpindah tangan. Dan Oke. mungkin akan diberikan kepada tim EVOS. Enggak Kita- ternyata. Kita bakal... Ini yang menarik Ranger Mas. Ini yang menarik dari kedua tim atau lebih bisa dibilang kalau ngomongin soal tim EVOS ya. Mereka itu tidak takut untuk ya udah aku punya banyak damage dealer untuk marksman-nya. Jadi lebih ngamanin untuk hero-hero yang mengatur crowd control-nya. Seperti kayak ini yang terjadi. Valira diambil. Terus Uranusnya ditambah ada Grok juga. Tapi Wow. kalau kali ini, kalau misalnya EVOS Legends masih menggunakan Harit, Esmeralda udah menjadi salah satu natural counter. Bakal absorb damage dari seorang Harit. Wow, dihisap. Aduh. Your team Dan is Harit ternyata menjadi pilihan untuk bandnya Arkeoshi dan mungkin Bruno sebagai marksman juga yang mungkin tidak mau dilepaskan untuk tim RRQ. Masih berpikir untuk tim EVOS karena RRQ masih butuh satu hyper carry-nya, satu core dengan damage dealer Chow. yang paling Chow. besar. Chow ternyata, wow, oke. Tahu hebat nggak? Aku tahu Oke, kenapa. Chow-nya. R7-nya ya? Bukan, diadu Bruno sama Granger. Oke, Bruno dan juga Granger. Mata-mata. Oke, tapi ternyata Grangernya yang diambil Diadu oleh sama tim Bruno. EVOS Lancelot Legend. Israel. Lancelot Israel. Or maybe Bruno. Oh, maybe Israel. Bruno. After all this time, Jauh kayaknya aku melihat sih Sisin tuh jarang banget ya. Dia pasti pakai hero yang lincah gitu. Lancelot sih mungkin ya. Nggak Oke, tahu ya. Oke, Bung Kore, Kita berharap sih. Tapi kita lihat like-nya udah 208k, 42.000k like lagi. Langsung di like saja. Kita tembuskan rekor 250.000 lagi. Kita bakal goyang apapun yang kalian mau. Semuanya kita goyangin. Kimi bakal menjadi pilihan. Kenapa Bung Kornet? Aku nggak tahu. Aku melihat walaupun bisa dibilang Kimi adalah hero early, mid game, dan juga late game yang bisa cukup kuat. Tapi ya balik lagi dia lebih ke arah magic sekarang.
Dan kalau misalkan ngomongin soal Granger, physical damage yang besar, ditambah lagi juga damage tambahan dari Valirnya, ya mungkin akan mengganggu di area early game-nya. Aku nggak tahu, ini tergantung gimana gameplay mereka di Lolita early kah? game-nya. Lolita kah? Oke, Sicilian. Satu Sicilian. magic damage tambahan. Bentar. Di sini yang ada di samping berarti Rexy pakai Sicilian. Rexy pakai Sicilian di samping, Luminaire pakai Valir, dan ya benar, kayak gini posisinya. Karena aku kira tadi bakal Lolita atau enggak Groknya bakal di samping, ternyata enggak. Ternyata mereka bakal lebih milih Sicilian, bakal ngamanin dari high groundnya karena mereka sadar nggak ada yang bisa ngegapai seorang Kimi, cuma bad impact yang bisa untuk ngegampar-gampar seorang Kimi. Oke. Dan rotasinya benar-benar mungkin akan sama dengan Grok yang akan bersihkan minionnya di arah tengah, dikasih level 2 dulu, dan mereka ngambil buffnya. Mungkin akan sama seperti game sebelumnya. Oke, Ranger Mas, kenapa? Bung Cornet, ini adalah game penentuan. Yes, ini Siapa yang akan mengangkat 2 kali piala back to back atau raja yang akan kembali mengambil tahtanya? yes, benar banget. Ini akan menjadi story baru, sejarah baru untuk kedua tim. Dan ini game kelima atau ini adalah best of one mereka. Yes. El All out. Clasico, the grand finale. Yes, benar banget. El Clasico Grand Finale match kali ini. Di game yang kelima bakal menentukan siapa yang akan menjadi juara dari EPL. Tentunya masih dipandu oleh Cornet Emas. Yes, benar sekali. Game terakhir di grand finale. Dan ini fun fact, baru hanya satu kali kita melihat tim yang lolos dari lower bracket menjuarai EPL Indonesia, yaitu pada season 1 NXL melawan EVOS Esports. Yes. Apakah akan ada cerita lain ketika finale ini selesai? Grand finale harus Grand ngomongnya finale gitu ya. ini selesai. Yes, benar banget. Kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita lihat di sini Esmeralda dari seorang Lemon bakal benar-benar bisa menghancurkan seorang Rek, tapi para pemain dari tim RRQ sepertinya Sin bakal lebih ke arah magical damage. Yes, benar banget. Dan seperti biasa, Apa tuh? Sin kayaknya spell pilihannya itu cuma Retribution deh. Enggak. Lihat tuh. Ya, Retribution lagi. tapi dia tahu. Dia tahu. pede banget. Dia pede banget karena dia percaya kawan-kawannya. Dia percaya backup dari LG, dia percaya backup dari Vin, dan dia percaya banget di backline dia bakal dijaga habis-habisan. Yes, benar banget. Dan bajannya mulai mengganggu juga pergerakannya. Tapi ini Sin akan berbahaya sih. Kalau misalkan dia kecuri di arah late game. Walaupun hanya tercuri mungkin dari Sanguine Claw-nya dari Rexy atau justru Wild Charge-nya. Tapi Vin, oh, baik sekali. Dia berhasil mendapatkan buff merahnya. Vin-nya flicker ke arah belakang juga dan mungkin akan langsung ditumbangkan oleh Ihsan Luminaire. Dan first blood-nya justru malah didapatkan oleh seorang Sin. Yes, benar banget. Tapi mereka kehilangan 2 orang dan lihat maksimum charge dari seorang Sin dengan kali 10.000-nya berhasil mendapatkan seorang One. Bener sekali di jarak yang sangat amat jauh. Dengan teropong kecilnya Sin, lihat maksimum charge-nya. Di pop up lagi, hanya untuk mendapatkan energinya saja. Coba untuk membersihkan minion di arah tengah, tidak ada cover oleh support-supportnya LJ. Yang memakai Hylos bertemu dengan Rek, masih bisa untuk kabur dia. Masih penuh juga untuk stack-nya dan memilih untuk pulang lagi ke arah base. Tapi kali ini kalau bisa dibilang kalau misalnya Sin punya Glowing One, Holy Crystal atau Sanguine Claw kali ini bakal digunakan ke arah seorang Vin. Vin masih bisa survive karena bad impact-nya hanya terkena 1 kali. Tapi kalau Sin udah punya item-item itu, Rek bakal bocor banget. Rek sebagai garis depan, gugus depan pertahanan dari EVOS Legends di frontline bakal hancur bonyok abis-abisan. Ya, dan Sanguine Claw terkena lagi dari Vinnya, tidak ada flicker untuk 57 detik ke depan. Ini akan menjadi cukup berbahaya juga. Sedangkan dari Esmeralda-nya, dari Lemon mungkin akan menuju ke arah atas lagi. Tapi lihat di arah bottom lane-nya. Oh. Ini akan menjadi early game yang cukup buruk juga untuk One yang sudah terpick off selama 2 kali untuk early game-nya. Yes, benar, bukan sembarang benar kali ini Bung Korea. Lihat buff-nya, blue buff bakal coba muncul. Ini bakal diinvasi sih kalau menurut aku pribadi. Kenapa? Karena Kimi cepet banget untuk melakukan clearing minion. Bajan masih di arah atas juga. Dan lihat Lemon udah standby on position di arah bus sebelah kiri. Yes, dan ini akan menjadi turtle juga mungkin ya. Mungkin untuk tim, yes, RRQ Yoshi. Dan Kita lihat lihat dengan menggunakan retribution ya, lagi dan lagi ya. Tadi kalau nggak salah RRQ juga dapetin 3-3-nya. Benar-benar kayak fokus banget mereka ketika Yang turtle Cloud. muncul. Yes, yang Cloud, yang game sebelumnya juga benar-benar kayak selalu diambil sama RRQ. Ketika mereka lihat ada peluang, ketika kosong juga, tapi lihat di arah tengahnya. Lagi-lagi Vin, Abyssal Arrow-nya connect, Abyssal Trap-nya juga, dan langsung ada Soul Eater dilah begitu aja. Dan lihat Abyssal Arrow yang kedua, bahkan Lemonnya fokus ke arah One juga. Flicker ke arah belakang, One-nya sekarang juga, bahkan ini menjadi malapetaka
untuk tim EVOS Legend. Tapi triple kill-nya didapatkan, di-secure oleh seorang Finn. Lihat di sini Finn berhasil mendapatkan triple kill Selena. Sekali dilepas lelenya langsung berkembang biak, benar-benar berada di mana saja sampai membuat EVOS Legends nggak bisa bergerak. Oh, lihat panas banget energi transformation-nya dari seorang Kimi. Dan benar-benar membuat Bajan harus balik begitu aja. Dan bahkan ini mulai digerogoti pelan-pelan juga. Turret di arah atasnya sudah mulai tumbang juga oleh seorang Lemon. Di arah tengahnya juga sedikit lagi bisa ditumbangkan sama tim RRQ Hoshi. Wan tidak ada flicker, kamu harus berhati-hati. Rock Ursa didapatkan juga, Bajannya lihat dibakar pelan-pelan, bahaya. Tapi masih ada Luminate. Lemon di sana dapetin Wan. Belakang juga, tapi masih mencoba untuk mendapatkan Wan kah? Sekarat dia Wan, tapi masih bisa survive tampaknya Ranger Mas. Yes, tapi sedangkan itu LJ menggunakan Glorious Pathway untuk mendapatkan turret di arah mid. Dan lihat Sanguine Claw-nya tidak berhasil untuk memukul mundur malah Betty Pack-nya. Hanya terkena ke arah minion bisa dibilang ya. Yes, benar banget. Dari arah bottom lane juga sudah mulai hancur pelan-pelan. EVOS Legend turret pertama yang sudah mulai hilang, sedangkan dari RRQ Hoshi masih utuh berdiri tegak di sana. Semua turret pertamanya. Dan ini benar-benar early game yang enak banget untuk tim RRQ Hoshi. 16.000 didapatkan dengan cukup cepat oleh tim RRQ Hoshi. Genius One, ini bakal bonyok banget untuk para tanker yang berada di depan dari tim EVOS Legend, apalagi Finn. Kali ini benar-benar mengganggu pergerakan dan para pemain tim EVOS bakal coba menjaga seorang Wan, gak bakal dilepasin seorang diri. Wan kali ini bakal dapetin blue buff-nya sepertinya. Yes, benar banget. Dan bahkan kita lihat juga dari Sharitar Roll-nya, tapi Bajannya benar-benar gak bisa agresif seperti di game-game sebelumnya. Karena dia benar banget, gampang banget dibonyokin, dirontokinnya gampang banget. Dia baru maju dikit dari sekarang, tapi lihat di sini. Oke, Wan-nya harus hati-hati juga. Sudah ada flicker dalam 5 detik lagi. Didapatkankah buff birunya? Tidak tampaknya. Dan bahkan Luminaire juga sekarang mencoba untuk bertahan di arah tengahnya. Masih bisa untuk mundur lagi. Bisa Loreo miss. Dan bahkan tidak ada follow up juga dari R7-nya. Masih mencoba untuk menunggu. Tidak mau ejector dan maju ke arah turret kedua. Benar banget, tapi lihat kali ini Wan masih coba untuk berusaha di arah top lane. Invasi habis-habisan. Red buff-nya nggak dikasih sama sekali. Lemon benar-benar memegang kendali di arah top lane dan berhasil diamankan oleh seorang Sin dengan retribution. Lihat bonyok dari seorang Bajan dengan langsung di spray down aja. Habis Bajan harus mundur dengan wajahnya kali ini. Bahaya sekali. Ini pelan-pelan tim EVOS sudah mulai ke pressure dari segala arah. Walaupun Rek-nya masih mencoba untuk nge-split push. Masih ada Lemon juga. Dan mungkin akan dibersihkan dengan mudah juga di arah atasnya. Turret keduanya juga harus hilang Ranger emas. 7 tambah 3. Beda 5 level. Wan sama Sin beda 4 level sekarang. Tadi aku hitung dulu. Yes, benar banget, ini bahaya men. Ini bahaya. Kalau misalkan, ini tinggal gimana caranya RRQ Hoshi tetap jaga temponya dan jangan sampai terlalu bernafsu. Sedangkan Lemonnya dapat darah putih banyak. Rek inget, Esmeralda adalah natural counter juga salah satunya untuk hero Uranus. Dia masih bisa lompat, masih ada ultimate juga, dikejar sama seorang Kimi juga. Lihat dibakar juga pelan-pelan, sudah di pop ultimate-nya dibakar dan masih ada second eye. Tapi lihat dia sekarang banget dan bakar langsung hilang, dibakar oleh seorang Kimi. Finn sekarang tapi masih belum ada Dead Sonata sudah dikeluarkan ternyata. Finn masih selamat juga dan bakal bisa ada row-nya miss, tidak terkena siapapun. Dan makanya udah aku bilang kali ini seorang Sin bakal bonyokin depannya. Apalagi kalau dia nanti bikin defense clef, wah itu depannya nggak ada yang bisa. Itu bakal di spray down habis, ditembak habis, nggak tahu diterima atau enggak urusan belakang. Tapi di sini posisinya jauh banget dari EVOS Legends. Memiliki hanya 17.000 net worth dari akumulasi. Sedangkan RRQ Hoshi udah 26.000 ditambah Lemon udah punya Holy Crystal, bayangkan. Holy Crystal dan sekarang sepertinya Helmon bakal punya buff. Dan ini itemnya dari Wan-nya aja belum dapetin Blade of Despair. Dan hanya mendapatkan gold 3.800. Sedangkan Sin-nya levelnya jauh Pak, tapi kali ini Wan bakal diambil lagi. Lihat masih ada flicker, Dead Sonata dan juga Bad Impact membantu di arah bottom lane. Tapi tidak bisa berhasil mendapatkan apapun. Ini benar-benar bakal berbahaya banget. Tapi Sin, ternyata Finn. Enggak, harusnya Lemon sih yang ngambil. Blue buff-nya juga didapatkan Lemon tampaknya. Lemon kan? Oleh seorang Lemon ya. Harusnya. Atau malah Finn deh? Harusnya Lemon. Harusnya Lemon. Tapi kali ini kita lihat di mana EVOS untungnya masih punya seorang Cecilion untuk melakukan defense. Iya, benar banget. Tapi Rek bakal coba try hard banget untuk dapetin turret. Apapun yang terjadi bakal di-volley bangun. Dan lihat di arah sana, para pemain dari RRQ tembakan masih memencar, tidak berhasil mengenai Luminaire. Kalau kena, Luminaire bakal bisa di-pick off dan bakal menjadi straight push dari tim RRQ. Dan ini kuncinya ada di Rex sekarang. Gimana caranya Rex
bikin RRQ Hoshi-nya itu ke distract. Lihat dia mengganggu aja, kerjaan dia hanya memberikan space untuk core-nya farming, untuk one-nya farming dapetin item-itemnya. Walaupun dia juga harus berkorban untuk dirinya. Yes, bener banget. Tapi emang mau nggak mau. Mau nggak mau, Memang mau itu nggak caranya. mau. Dia untungnya dia pakai Uranus. Kalau dia mungkin pakai Natalia atau hero-hero split push lainnya itu bakal lebih cepat untuk melakukan clearing minion, cutting dan juga untuk melakukan rotasi. Tapi karena ini dia harus menggunakan Uranus, walaupun dia punya Purify, setidaknya speednya agak sedikit terlalu lama untuk melakukan clearing minionnya. Ya seger banget lihat bajannya empuk banget digerogotin. Dan ada fun fact pada pertemuan ini RRQ Lemon adalah salah satu pemain yang pernah bermain El Clasico Grand Final MPL Indonesia Season 2. Satu-satunya, yes bener banget RRQ. Tuturu lagi di sub. Ayam jago, Ayam jago Liam. sudah di Gipam, Liam sudah di RRQ yang MDL. Terus juga Insting di Gipam. Bener banget. Dan Lordnya sudah mulai muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ya, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Kali ini bisa dibilang gamenya agak pasif ya. Benar, ini Agak beda pasif banget. ini gamenya. Ini benar-benar temponya tuh tempo aman. Tempo aman dari kedua belah tim. Kedua belah, benar. Walaupun RRQ sedang diunggulkan kali ini, RRQ benar-benar mau nungguin Lord. Mereka mau coba pushnya tuh damai, aman, tentram, Lihat. disiplin kembali. Ranger Mas. Ya, Granger dapetin Blade of Despair di menit 10. Bayangkan betapa sulitnya dia untuk farming di gak game ini. nafas. Bisa dibilang gak nafas sih. Bukan sulit lagi Bung Konet ya. Wah, banget Kalau sih, parah. sulit mungkin masih bisa farming. Tapi untuk kali ini lihat. Ini scene-nya bakal coba untuk ngelakuin apa? Masih charge saja. Kenapa? Karena dengan poke damage sampai Lordnya sampai. Dia bakal menjadi keuntungan banget untuk tim RRQ untuk mendapatkan one straight push. Dan Lordnya dibiarkan jalan sendirian di tengah. Tidak dibersihkan minionnya, mulai masuk pelan-pelan. Ini berbahaya, ini maksimum berbahaya. charge tuh kan, bener kan? Bakal coba dibonyokin. Kali ini para pemain dari tim EVOS lihat darahnya udah setengah semua. Dead Sonata dikeluarkan, Volley Sarmon ke arah belakang. Resinya yang malah harus tumbang duluan. Oh my god, lihat inhibitor Tadetnya di arah tengah. Kemenangan sudah di depan mata untuk tim RRQ Hoshi. Apakah mereka bisa mengambil tatanya kembali? Bajannya juga harus hilang. Dan mencoba untuk bertahan. Lihat, Wadia hilang, Regnya lihat. Oh my god, Sang Raja berhasil